Saat kau baru berusia 18 tahun dan sudah menjadi jenius nomor satu di dunia kultivasi, namun tak seorang pun di seluruh sekte Kuan yang merayakannya untukmu. Para senior perempuan membujuk adik laki-laki yang tampak sedih di samping mereka tanpa henti. Apa gunanya menjadi jenius nomor satu? Itu tidak sebanding dengan satu jari pun dari Ling Xuan kecilku. Dan suasana hati guru Jiu Chan masih rendah. Bahkan secara langsung menggunakan 7 penghancur kultivasi untuk melukaimu dengan satu telapak tangan. Lalu menatapnya dengan lembut, Xiao Xuan, jangan sedih. Lihat, sekarang dia hanyalah orang yang tidak berguna. Pergi, guru akan membawamu makan yang enak. Setelah mengatakan itu, dia membawa adik laki-lakinya pergi. Sama sekali tidak peduli padamu yang terbaring di tanah dan menghadapi kematian. Seolah-olah kau hanyalah seekor hewan yang terluka secara acak. Akhirnya, kau mati di tempat karena kehilangan terlalu banyak darah. Tanpa diduga, kau secara tidak sengaja terlahir kembali ke masa mudamu. Pada saat ini, satu-satunya pikiranmu adalah meninggalkan sekte sial ini, lalu berlatih keras dan kembali untuk membalas dendam. Jiang Han, kaulah yang merampas pedang terbang adik laki-lakimu. Kau masih tidak mengakuinya? Suara bising membangunkanku. Kau menatap sekeliling dengan bingung, sampai kau melihat beberapa wajah yang sangat familiar. Kebingungan di matamu benar-benar menghilang. Sepertinya aku telah terlahir kembali. Kau masih ingat adegan ini. Kau secara tidak sengaja menemukan pedang suci di bawah gigi naga hitam. Berpikir bahwa dengan pedang suci ini, kau bisa mendapatkan lebih banyak ramuan spiritual. Kemudian membantumu berhasil mendapatkan cinta dari guru dan para senior perempuan. Tetapi tanpa diduga, kau baru saja kembali ke sekte dan langsung ditangkap oleh senior perempuan ketiga dan dibawa ke aula penegakan hukum. Di dalam aula, adik laki-laki berlutut di depan aula dengan menyedihkan. Sambil menangis mengatakan bahwa kau merampas pedang sucinya, memohon guru untuk membantunya. Dan senior perempuan ketiga bahkan menambahkan minyak ke dalam api di sampingnya. Mengatakan betapa menyedihkannya adik laki-laki dan betapa enggan dirimu. Di kehidupan sebelumnya, kau mati-matian menyangkalnya, tetapi akhirnya dipukul oleh guru hingga tingkat kultivasimu jatuh. Kemudian memberikan pedang suci itu kepada adik laki-laki, dan menghukummu memasuki tanah terlarang di gunung belakang. Mengalami adegan ini lagi, kau hanya merasa konyol. Jiang Han, guru bertanya padamu, mengapa kau berpura-pura tuli? Senior perempuan ketiga, Lu Jingsui, tampak mengejek. Dalam perkataannya, dia menargetkanmu di mana-mana. Seluruh sekte tahu bahwa adik laki-laki itu penurut dan bijaksana. Bagaimana mungkin orang yang berpikiran sederhana seperti itu memfitnahmu? Jika kau memiliki sedikit otak, kau tidak akan mengatakan omong kosong seperti itu. Dan guru Jiu Chan juga berbicara dengan dingin pada saat ini. Jiang Han, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar merampas pedang terbang Ling Xuan? Kau mencibir dalam hati. Apalagi yang perlu ditanyakan? Bagaimanapun, tidak peduli apa yang kau katakan. Mereka hanya percaya pada perkataan adik laki-laki, Ling Xuan. Aku memang memiliki pedang terbang. Jiu Chan tertegun ketika mendengar ini. Seolah-olah dia tidak menyangka kau akan mengakuinya begitu cepat. Kemudian dia berteriak dengan marah, aku benar-benar buta. Kau adalah lumpur yang tidak bisa dibuat menjadi tembok. Bagaimana guru mengajarimu biasanya? Jika kau ingin pedang terbang, mengapa kau tidak mencarinya sendiri? Berani merampas kesempatan adik laki-laki, aku lihat kau pantas dihukum. Kau tidak menjawab, tetapi menepuk tas penyimpananmu. Mengeluarkan pedang terbang yang berkilauan redup. Petir ungu sangat menyilaukan di dalam aula. Ling Xuan sangat gembira melihat ini. Juga berpura-pura menyedihkan. Tatapannya terpaku pada pedang terbang di tangan Jiang Han. Dan kau hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Kemudian mencibir, pedang terbang ini bukan milik adik laki-laki. Bajingan, apa yang kau bicarakan? Kakak perempuan senior ketiga, Lu Jingsui, berteriak marah, ada saksi dan bukti. Kau masih mau mengelak? Cepat serahkan pedang terbang itu. Menurutku, kakak perempuan senior ketiga sudah pikun. Ini barang milikku, kenapa harus kuserahkan? Bajingan, berani kau memarahiku. Kakak perempuan senior ketiga, Lu Jingsui, sangat marah, auranya melonjak. Menunjukmu dan semakin menjadi-jadi. Cukup, Jiu Chan memasang wajah serius, tekanan dari tahap transformasi dewa langsung memenuhi seluruh aula. Ekspresi semua orang langsung memucat. Jiang Han, jangan pura-pura bodoh, cepat kembalikan rumput Ningning kepada adik laki-laki junior. Hukum kau untuk berkurung di wilayah gunung belakang selama 3 tahun, masalah ini selesai sampai di sini. Saat ini, kau hanya merasa tekanan di tubuhmu semakin besar. Dan tatapan Jiu Chan juga semakin dingin. Jika kau masih tidak tahu diri, jangan salahkan guru karena tidak mempedulikan hubungan guru dan murid. Secara pribadi akan menghukummu. Guru, redakan amarahmu, jangan sampai merusak tubuhmu. Adik laki-laki junior, Ling Xuan, kembali memasang wajah. Wajah menyedihkan, air mata terus berputar di matanya. Kakak senior, jangan membuat guru marah lagi. Cepat kembalikan pedang terbang itu padaku, aku sudah memaafkan kakak senior masih mau bagaimana lagi?
Apakah kau harus menunggu guru bertindak, baru kau akan mengembalikan pedang terbang itu padaku? Kau melihat penampilan Ling Xuan yang munafik itu. Tersenyum dingin dalam hati. Jika bukan karena kelahiran kembali ini, mungkin aku benar-benar mengira Ling Xuan sedang berbicara untukku. Di kehidupan sebelumnya, justru karena Ling Xuan berulang kali menjebak dan mencelakai, barulah guru dan kakak perempuan senior semakin membenciku. Dan setiap kali aku dihukum, dia akan berpura-pura menghiburku. Membuatku sangat berterima kasih padanya. Tapi di kehidupan ini, kau tidak ingin lagi terlibat dengan Ling Xuan. Sekarang hanya ingin mencari tempat untuk berkultivasi dengan tenang. Menunggu kultivasimu meningkat, hutang-hutang ini akan ada kesempatan untuk melunasi mereka. Sudah dengar belum, Jiang Han? Adik laki-laki junior sudah memaafkanmu, cepat serahkan pedang terbang itu. Kakak perempuan senior ketiga, Lu Jingsui, menggertakkan gigi. Jiang Han, bajingan ini, berani memarahinya di depan begitu banyak orang. Jika bukan karena ada orang lain di sana, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Ling Xuan, kesempatanku. Kau tidak akan pernah bisa merebutnya. Siapa sangka Jiang Han sama sekali tidak mempedulikannya, melainkan melihat Ling Xuan yang masih berpuas diri. Kemudian dengan kuat menggenggam pedang terbang, memanfaatkan semua orang belum bereaksi, seluruh kekuatan spiritual bergejolak, tangan kanannya terangkat dan tiba-tiba meledak. Seketika, pedang terbang berubah menjadi seberkas cahaya ungu, di depan mata semua orang hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pedang terbangku. Saat ini, Ling Xuan sangat benci hingga gigi gerahamnya hampir hancur. Itu adalah pedang terbang yang mengandung guntur ilahi bawaan. Harta karun terbaik yang sulit ditemui dalam 1000 tahun. Tapi dia masih harus mempertahankan karakter teh hijau, tentu saja tidak berani berteriak. Mata merah karena menahan air mata, dan saat ini semua orang merasa tidak percaya. Jiang Han selalu menerima dengan pasrah, biasanya tidak peduli bagaimana mereka memukul atau memarahinya, dia tidak berani melawan. Bahkan harus tersenyum, tidak berani mengeluarkan suara keluhan, tapi ada apa dengannya hari ini? Berani-beraninya dia menyerang gurunya di depan umum dan menghancurkan pedang terbang adik laki-laki junior? Bajingan! Kau pantas mati. Kakak perempuan senior ketiga, Lu Jingsui, melihat Ling Xuan menangis seperti hujan yang membasahi bunga pir. Akalnya langsung ditelan amarah, mengangkat tangannya dan menamparmu hingga terbang keluar. Itu adalah milik Xiao Xuan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menghancurkannya? Seketika kau terhuyung, tubuhmu jatuh dengan keras ke tanah. Kau memuntahkan seteguk darah hitam, dengan susah payah bangkit sambil menopang tanah. Barang Ling Xuan apa? Mata mana yang kau gunakan untuk melihat ini adalah miliknya? Kata-kata ini membuat Lu Jingsui terdiam. Dia memang tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa ini adalah milik Ling Xuan. Tetapi adik laki-laki junior sangat penurut, dia mengatakan bahwa Jiang Han merebutnya. Tidak mungkin dia berbohong padanya. Aku tidak peduli, hanya kau sampah ini. Berkahmu tipis. Dari mana kau mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan harta karun semacam ini? Aura Xiao Xuan selalu sangat baik. Jimat dan obat-obatan tidak pernah kurang, hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pedang terbang semacam ini. Jika kau tidak merebutnya, sama sekali tidak mungkin mendapatkan harta karun semacam ini. Aura Ling Xuan bagus? Hahaha, aku meludah. Jiang Han tertawa keras, seteguk darah hitam lagi dimuntahkan ke tanah. Aku ingin melihat seberapa bagus auramu. Jika kau bisa memanggilku kakek, aku akan percaya omong kosongmu. Semua orang terkejut mendengar ini. Inikah yang bisa dikatakan oleh murid langsung Sekte Master? Sekte Ling Tian adalah salah satu dari 5 sekte besar di dunia kultivasi. Siapa di sini yang tidak memiliki nama dan wajah? Mereka menganggap diri mereka selalu berpengetahuan dan bijaksana, tampak seperti orang bijak. Siapapun yang melihat mereka tidak menunjukkan ekspresi sopan santun. Kapan mereka pernah mendengar kata-kata kasar semacam ini? Kasar. Jiang Han, kau benar-benar tidak dapat diselamatkan. Saat ini, guru yang selalu lembut, Ji Yuchan yang paling suka kebersihan sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Binatang buas. Bagaimana aku mengajarimu selama ini? Tidak berpendidikan, tidak tahu sopan santun. Seharusnya aku tidak membawamu kembali saat itu. Mengajariku? Hahaha. Kau mengatakan ini, tidak takut disambar petir? Kau tersenyum dingin. Selain membawaku kembali ke sekte, pernahkah kau mengajariku satu hari pun? Saat itu aku baru berusia 5 tahun, kau meninggalkanku di gunung dan menghilang. Aku sendirian di gunung setiap hari menebak nama palsu. Kalau bukan karena keberuntunganku menemukan pohon buah, aku mungkin sudah mati kelaparan. Aku merangkak di gunung selama 2 bulan sebelum mencapai dasar gunung. Kalian semua membenciku karena pakaianku compang-camping dan kotor. Kalian langsung membuangku di luar dan tidak mengizinkanku masuk. Kalau bukan karena bertemu dengannya dan bersembunyi di sebagian gua, aku mungkin sudah membeku sampai mati di luar. Teknik kultivasi itu secara tidak sengaja kudapatkan dari seorang murid sekte luar yang baik hati, yang menukarnya dengan ramuan dan buah spiritual yang telah lama dikumpulkannya. Tidak ada yang membimbingku dalam berkultivasi, aku hanya bisa meraba-raba dan berkultivasi sedikit demi sedikit. Kalau bukan karena nasibku yang baik,
Aku khawatir aku sudah lama mati karena ledakan energi spiritual. Kata-kata ini membuat Ji Yuchan tergerak. Sekarang dia menyadari. Sepertinya dia tidak pernah mengurus Jiang Han, dan tidak pernah peduli bagaimana dia berkultivasi. Sumber daya yang digunakan untuk berkultivasi selama bertahun-tahun ini. Semuanya kutukar sendiri dengan orang lain di pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Orang lain mengira aku seorang kultivator lepas yang miskin. Siapa yang menyangka bahwa aku adalah murid langsung dari pemimpin sekte Ling Tian? Cukup, diam kau. Ji Yuchan merasa kata-katanya diprovokasi, dia menegur dengan keras. Tidak peduli apa. Aku tetap gurumu, sikapmu ini bagaimana? Bahkan jika semua yang kau katakan itu benar. Bukankah kau sekarang hidup dengan baik? Semua yang kulakukan adalah untuk melatihmu. Semua demi kebaikanmu. Tapi lihat dirimu sekarang. Tidak menghormati yang lebih tua, tidak memiliki hukum dan batasan. Apakah kau masih menganggapku sebagai gurumu? Hehe, aku memanggilmu guru selama 13 tahun. Tapi apakah kau menganggapku sebagai muridmu? Ekspresi Ji Yuchan menjadi gelap, dia sepertinya memang tidak pernah peduli pada murid ini. Tapi lalu kenapa? Ji Yuchan marah, aku adalah gurumu. Bukan giliranmu untuk ikut campur dalam apa yang kulakukan. Guru, jangan salahkan kakak senior. Kakak senior juga ingin menembus kemacetan. Aku baik-baik saja, paling tidak biarkan kakak senior mencari botol pedang terbang lagi. Kembalikan padaku. Ling Xuan dengan mata merah, ini semua salahku karena terlalu lemah. Jika tidak, pedang terbang tidak akan dirampas oleh kakak senior, dan kakak senior tidak akan membuat guru marah. Kau mencibir dalam hati saat melihat ini. Si kecil ini memainkan perhitungan yang bagus, berpura-pura menangis, dan masih ingin aku mencarikan harta karun untuknya. Bermimpi ya, masih Ling Xuan kecil. Ji Yuchan dengan sedih menyentuh kepala Ling Xuan, dan berbalik untuk memarahimu. Lihatlah betapa patuhnya Ling Xuan kecil. Dia masih berbicara untukmu saat ini, tetapi kau malah merampas pedang terbangnya. Aku benar-benar buta saat itu, sehingga membawa kembali bajingan tak berperasaan sepertimu ke sekte. Ling Xuan menatapmu dengan jijik. Kemudian dia berkata, Guru, karena sudah seperti ini, lebih baik usir saja bajingan ini dari sekte. Biarkan dia membantu Ling Xuan mencari pedang terbang lain yang mengandung guntur ilahi Xiantian. Ji Yuchan mendengar ini, matanya menjadi dingin. Sesuai dengan yang dikatakan Lu Jingsui, Jiang Han, keluarlah dan cari harta karun yang mengandung guntur ilahi Xiantian. Kapan kau menemukannya, baru kau boleh kembali. Dia pikir kau akan terus bertahan dan tidak meninggalkan sekte. Tanpa diduga, kau diam-diam ingin melarikan diri. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Jika aku tidak menemukan harta karun seperti ini, aku tidak akan pernah kembali. Setelah mengatakan itu, wajahnya menjadi gelap dan dia berbalik dengan cepat untuk pergi. Ji Yuchan agak bodoh, dia pikir kau tidak rela meninggalkan kondisi unggul di sekte dan pasti akan membuat keributan besar. Tanpa diduga, kau langsung pergi. Di mana dia mengecewakan anak nakal ini, membiarkannya pergi, dia langsung pergi. Pada saat ini, Lu Jingsui tertawa kecil. Semakin lama dia semakin tidak terkendali. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mendukungnya dengan baik. Namun, meskipun dia mengatakan itu, entah kenapa, Ji Yuchan melihat punggungmu yang pergi. Dia selalu merasa sedikit bingung. Pikirannya kacau dan ada gejala gangguan iblis batin yang mendalam. Di sisi lain, saat ini kau kembali ke gua tempat tinggalmu dan dengan cepat mulai mengemasi barang-barang. Setelah menghancurkan panah terbang tadi, seutas guntur ilahi Xiantian tiba-tiba memasuki Dantian. Setelah meninggalkan sekte Ling Tian. Cari tempat untuk menetap dulu dan secepatnya memurnikan dan menyerap guntur ilahi Xiantian ini. Tanah yang diberkati dengan energi spiritual yang melimpah dikuasai oleh sekte. Kau tetap harus bergabung dengan sekte. 10 hari lagi adalah hari di mana 5 sekte besar di dunia kultivasi merekrut murid. Pada saat itu, pilih sekte untuk bergabung dan cepat tingkatkan kultivasimu. Setelah itu, kau dengan cepat menyapu rumah dan mengemasi barang-barang. Kau tidak peduli dengan luka-lukamu dan berlari menuju gerbang gunung. Ji Yuchan tidak menyukaimu. Dan sejak memasuki sekte, kau bahkan tidak mendapatkan upacara penerimaan murid yang resmi. Dia juga tidak memasukkanmu ke dalam daftar murid sekte, jadi kau ingin meninggalkan sekte sangat mudah, pergi saja. Dan sejak kau memasuki sekte, kau tidak pernah mendapatkan sumber daya dari sekte, jadi tidak ada yang akan peduli. Saat kau memutuskan untuk pergi, kau tiba-tiba merasa tubuhmu menjadi jauh lebih ringan, seolah-olah gunung besar yang selama ini menekan hatimu tiba-tiba dipindahkan setengahnya. Kondisi mentalmu menjadi sangat jernih. Kau berlari menuju gerbang gunung, tanpa diduga sebuah suara yang agak kekanak-kanakan datang. Kakak Jiang, lihat, ternyata Suster Junior Qi. Gadis ini sering membantumu berbicara. Dia adalah satu-satunya orang di sekte yang cukup baik padamu. Sayangnya, kultivasi gadis ini terlalu rendah. Cukup baik jika dia bisa melindungi sumber dayanya sendiri di sekte. Sebaiknya aku menyembunyikan beberapa hal darinya. Setelah itu, kau mengeluarkan 2 botol pil pendirian fondasi. Benda ini tidak berguna bagimu. Terlalu banyak dan tidak bisa dipecahkan. Untungnya,
Aku bisa membantu Suster Junior. Suster Junior. Sembunyikan pil pendirian fondasi ini dengan baik. Jangan beritahu siapapun bahwa aku yang memberikannya kepadamu. Segera setelah itu, kau memasukkan pil pendirian fondasi ke dalam pelukannya. Berbalik dan pergi, Shimei, adik perempuan seperguruan kecil, terkejut melihat ini. Ini adalah pil Juji. Shixiong, kakak seperguruan, sedang bersiap untuk menerobos tahap Juji. Kedua botol pil Juji ini tidak tahu sudah berapa lama dikumpulkannya. Bagaimana bisa semuanya diberikan kepadaku? Bayangan kelam di hatinya memiliki firasat buruk, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, sosokmu sudah hampir menghilang. Jiang Shixiong, kamu mau kemana? Aku akan keluar sebentar. Kamu berlatih dengan baik, jaga dirimu baik-baik. Setelah kamu selesai berbicara, Shimei tidak bisa menjawab. Mengeluarkan 2 lembar jimat Shensing, menempelkannya di kaki dan berlari menuruni gunung dengan cepat, hanya menyisakan Shimei yang berdiri linglung tertiup angin. Jiang Shixiong, Sulingsin dan pil Juji sudah ada di tanganku. Dia merasa Shixiong seperti berubah. Prasasti yang selalu dibawanya bersamanya sepertinya tiba-tiba menghilang, dan samar-samar ada aura santai di tubuhnya. Saat melangkah keluar dari formasi pelindung sekte Lingtian, kamu hanya merasakan jiwamu terasa segar, samar-samar mendengar suara retak. Di atas kepalamu jelas muncul belenggu hitam, tetapi saat ini, ada celah besar di belenggu itu. Sinar cahaya keemasan terpancar dari celah itu, penghalang alam yang memenjarakanmu selama 10 tahun, bahkan mulai mengendur. Mau Juji? Hatimu bergejolak, sudah 10 tahun. Hari ini sudah kamu tunggu selama 10 tahun. Demi Juji, 10 tahun ini kamu sudah mengorbankan terlalu banyak. Sekarang hambatan akhirnya mengendur. Bagaimana mungkin kamu tidak bersemangat? Tetapi sekarang bukan saat yang tepat untuk menerobos cermin. Mencari gua untuk menyembuhkan luka adalah kebijakan terbaik. Jadi kamu menelan pil penyembuh luka, dan kecepatanmu meningkat 3 poin lagi. Sekte Lingtian di belakangmu semakin jauh, tetapi kamu tidak menoleh ke belakang. Meskipun kamu berniat membantu Shimei keluar dari penderitaan. Tetapi sekarang kamu sendiri sedang dalam bahaya, benar-benar tidak berdaya. Dan Shimei bukanlah orang yang bernasib buruk. Setelah kultivasimu cukup tinggi, jika ada kesempatan, kamu secara alami akan membantunya. Adapun orang lain di sekte, kamu terlalu malas untuk peduli. Karena Shifu, guru, dan Shiji, kakak seperguruan perempuan, meremehkan dan hanya menyukai Ling Xuan, maka kamu ingin melihat. Ketika Shifu sendiri memiliki iblis di hatinya, dan Shiji, kakak perempuan tertua seperguruan, memiliki hati Dao yang hancur, Shiji, kakak perempuan kedua seperguruan, terluka parah karena suatu alasan. San Shiji, kakak perempuan ketiga seperguruan, menderita racun yang parah. Ketika bencana ini datang, siapa yang akan menyelamatkan kalian? Saat ini, Ling Xuan sedang bermeditasi dan berlatih di dalam gua, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Wajahnya langsung pucat, matanya penuh ketakutan. Apa yang terjadi? Bagaimana rantai takdir bisa tiba-tiba terputus? Ini adalah properti yang kubeli dengan harga 100.000 nilai keberuntungan. Bagaimana bisa dihilangkan begitu saja? Kamu hanya ingin mengelabuiku dengan mengatakan koneksi terputus? Sungguh, selama kamu menemukan artefak itu, dan mengikatnya kembali, semuanya akan baik-baik saja. Asalkan tidak lebih tinggi dari satu alam besar, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 95%, maka tidak masalah. Jiang Han si sampah itu, memberinya 10 tahun lagi, dia juga tidak akan mencapai pendirian yayasan. Percaya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kali ini gagal lagi, aku akan mengirimmu pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Hari ini adalah hari penerimaan murid dari 5 sekte besar. Setelah beberapa hari istirahat. Lukamu sudah pulih sejak lama. Setelah memurnikan guntur ilahi bawaan itu, kultivasimu bahkan menjadi sangat lancar. Tanpa hambatan sedikit pun, kau berhasil menembus ke tahap pendirian yayasan. Saat kau menerobos, belenggu di atas kepalamu retak dengan suara berderak. Benar-benar hancur. 10 dekade. Kau sekali lagi merasakan energi spiritual yang aktif dan kaya. Seluruh tubuh terasa sangat nyaman. Kemudian kau keluar dari gua sementara dan melihat ke langit. 5 sekte besar di dunia kultivasi. Setiap sekte memiliki fokus yang berbeda. Dan yang paling cocok untukmu adalah sekte pedang Zixia yang berada di peringkat kelima. Karena kau memiliki akar spiritual mutan dan memiliki bakat pedang bawaan. Dan sangat cocok dengan teknik pedang Zixia. Kau adalah seorang kultivator pedang alami. Teknik pedang Zixia adalah teknik kelas 9 tingkat surga. Jauh lebih baik daripada teknik pemurnian Qi kelas 1 tingkat rendah yang sedang kau latih sekarang. Dan lebih cocok dengan atribut akar spiritualmu. Setelah mempelajari teknik pedang Zixia, kecepatan kultivasimu setidaknya bisa meningkat 5 kali lipat. Awalnya, kecepatan kultivasimu sudah jauh lebih cepat daripada kultivator biasa. Setelah memurnikan guntur ilahi bawaan, kecepatan menyerap kekuatan petir dapat meningkat 50%. Selain itu, di belakang gunung sekte pedang Zixia, ada tanah terlarang kolam petir. Jika kau bisa berkultivasi di sana. Dengan kecepatan kultivasimu, paling lama 10 tahun, kau pasti bisa membentuk inti
Setelah membentuk inti, kau juga akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri di dunia kultivasi ini. Pada saat itu, menurut area memori, kumpulkan sumber daya di berbagai alam rahasia. Dengan bantuan sumber daya yang besar, bayi esensi dalam 100 tahun, transformasi dewa dalam 300 tahun. Bukan tidak mungkin. Pada saat itu, kau akan memiliki modal untuk membalas dendam. Wilayah Liashang Mu tidak jauh dari sekte pedang Zixia. Diperkirakan hanya setengah hari untuk mencapai gerbang gunung sekte pedang Zixia. Prosedur memasuki sekte sangat sederhana. Ketika petir ungu dari alat pengukur spiritual melambung ke langit, tetua di tahap pembentukan inti yang bertanggung jawab atas seleksi hampir jatuh dari kursinya. Setelah dikonfirmasi lagi, kau segera mendapat perhatian khusus dari tetua yang bertugas dan melewati semua prosedur masuk. Di tengah tatapan iri dan cemburu, kau langsung dibawa ke aula utama sekte. Akar spiritual petir mutan. Pemimpin sekte pedang Zixia, Lei Qingchuan, menatapmu dengan ekspresi tidak percaya. Bukan karena dia tidak percaya. Karena akar petir sangat langka. Setidaknya selama 2000 tahun Zixia Sword Sect belum mendengar kabar tentang akar petir. Seorang kultivator Zixia Sword berpikir bahwa kultivator akar petir, selama tidak mati muda, setidaknya transformasi dewa sudah pasti. Bahkan mencapai batas transformasi dewa, melewati kesengsaraan dan naik juga bukan tidak mungkin. Itu benar, pemimpin sekte. Penatua menatap langsung dengan wajah bersemangat. Dia yang menemukan jenius akar petir ini. Hadiah dari pemimpin sekte pasti tidak sedikit. Baru saja diuji 2 kali. Prasasti alam pengujian menunjukkan bahwa itu memang akar petir mutan. Lei Qingchuan meletakkan tangan kanannya di bahu Jiang Han, dan kekuatan spiritualnya berubah, langsung mengerti di dalam hatinya. Bagus, bagus, bagus. Benar saja, itu adalah akar petir mutan. Ini adalah bantuan dari surga untuk Zixia Sword Sect-ku. Hahaha. Bantuan dari surga untukku juga. Pemimpin sekte Lei Qingchuan tertawa terbahak-bahak, menatapmu dengan semakin puas. Dengan akar petir mutan, alam rahasia Ling Yuan akan dibuka dalam 3 bulan. Zixia Sword Sect pasti akan membalas dendam. Sejak saat itu, singkirkan rasa malu karena terus-menerus berada di posisi terbawah selama 700 tahun berturut-turut. Jiang Han, bersediakah kamu bergabung dengan Zixia Sword Sect kami? Untuk menjadi murid langsung Zixia Sword Sect. Suara Lei Qingchuan sangat mendesak. Dia sudah mengambil keputusan. Jika Jiang Han tidak setuju, tidak peduli berapapun harganya, dia akan memohon padanya untuk tetap tinggal. Murid bersedia. Kamu mengangguk. Ini memang tujuanmu. Tidak perlu malu-malu. Hahaha. Bagus, bagus, bagus. Lei Qingchuan sangat gembira. Mulai sekarang, kamu adalah murid langsung ke-7 Lei Qingchuan. Kakak seniormu tidak ada di sini saat ini. Guru sangat mendesak sehingga tidak bisa menunggunya. Mari kita adakan upacara penerimaan murid terlebih dahulu. Setelah dia kembali, kalian bisa mengobrol perlahan. Segera dia takut kamu akan berubah pikiran, dan dengan sangat sibuk memerintahkan penatua yang menatap langsung. Cepat persiapkan masalah penerimaan murid, dan kirim undangan ke sekte lain. Besok adakan upacara penerimaan murid. Biarkan mereka semua datang dan melihat murid baru yang aku terima. Hahaha. Pemimpin sekte, tunggu sebentar. Seorang penatua buru-buru membuka mulutnya, menghentikan penatua yang menatap langsung. Pemimpin sekte, pikirkan baik-baik. Sekarang Zixia Sword Sect kita sedang menurun. Jika bakat seperti itu terungkap, aku khawatir 4 sekte besar lainnya akan melakukan tindakan kecil. Meskipun kita tidak takut, itu juga merepotkan. Lebih baik bersikap rendah hati. Setelah alam rahasia Ling Yuan berakhir, umumkan kepada dunia juga tidak terlambat. Lei Qingchuan merenung sejenak lalu mengangguk setuju. Baiklah, tapi kasihan Xiao Han. Xiao Han, jangan khawatir. Di masa depan, guru pasti akan mengadakan upacara penerimaan murid yang paling megah untukmu. Ekspresi Lei Qingchuan tampak tulus, hatimu sedikit bergetar. Apakah ini rasanya diperhatikan? Lucunya, dulu kau begitu rendah hati menyenangkan Jiu Chan dan yang lainnya, namun tak pernah mendapatkan sedikit pun kebaikan. Namun, baru saja tiba di sekte pedang Zixia, kau sudah diperlakukan dengan tulus. Ternyata bukan dirimu yang dibenci. Hanya mereka yang membencimu. Menekan kegembiraan dalam hati, kau memberi hormat pada Lei Qingchuan. Semuanya terserah pengaturan guru. Melihatmu begitu mengerti tata krama, Lei Qingchuan semakin puas. Dia tidak terlalu mementingkan formalitas duniawi ini. Namun, justru formalitas duniawi inilah yang paling cepat menunjukkan suasana hati seseorang. Singkatnya, dia sangat puas dengan murid ini. Kemudian, Lei Qingchuan sedikit mengangguk dan memerintahkan tetua pelaksana tentang penerimaan Jiang Han ke dalam sekte. Jangan sampai bocor sedikit pun. Pergilah ke pavilion pedang Lin dan ambil pedang terbang tingkat bumi kelas 8 sebagai hadiah. Pergilah dan undang beberapa tetua lainnya untuk datang ke sini sebagai saksi. Pedang terbang tingkat bumi kelas 8. Jantung tetua pelaksana berdebar kencang. Dia sama sekali tidak menyangka pemimpin sekte akan begitu dermawan. Ketahuilah, senjata di dunia kultivasi. Dari rendah ke tinggi,
Dibagi menjadi tingkat kuning, tingkat misterius, tingkat bumi, dan tingkat langit. Setiap tingkat dibagi lagi menjadi kelas 1 hingga 9. Kelas 1 adalah yang terendah dan kelas 9 adalah yang tertinggi. Dia hanyalah seorang tetua di tahap inti emas tengah. Senjata yang dia gunakan hanyalah sebilah pedang terbang tingkat misterius kelas 5. Itu pun dia dapatkan setelah bersusah payah dan menarik banyak hubungan. Menghabiskan 30 tahun nilai kontribusi untuk mendapatkannya. Biasanya dia sangat menghargainya, bahkan tidak rela menggunakannya sama sekali. Tetua pelaksana menatapmu dengan rasa terima kasih. Jika bukan karena Jiang Han, aku tidak akan mendapatkan keuntungan sebesar ini. Sepertinya aku harus lebih sering berhubungan dengan Jiang Han di masa depan. Jangan sampai keuntungan ini jatuh ke tangan orang lain. Setelah berterima kasih kepada pemimpin sekte, tetua pelaksana pergi dengan cepat. Pergi mengundang tetua lainnya untuk datang. Para tetua datang dengan cepat. Mereka yang bisa datang saat ini adalah para petinggi sekte pedang Zixia. Kultivasi terendah adalah ahli tingkat Yuan Ying lapis 7. Bahkan ada 2 monster tua tahap transformasi dewa. Upacara penerimaan murid sangat sederhana. Kau menerima teh persembahan yang telah disiapkan oleh tetua pelaksana. Setelah menghormati Lei Qingchuan dengan teh, upacara penerimaan murid selesai. Bagus, setelah meminum teh ini, aku adalah gurumu. Haha, suasana hati Lei Qingchuan sangat baik. Dia mengeluarkan sebotol panah terbang berkilauan ungu dan menyerahkannya. Panah terbang itu seluruhnya dililiti petir ungu. Kekuatan dahsyatnya membuat orang sulit bernapas. Sekilas terlihat bahwa itu bukanlah barang biasa. Ternyata itu adalah harta karun tingkat langit kelas 8, panah petir mengamuk. Seorang tetua berseru. Kakak Lei, kau terlalu pilih kasih. Dulu, demi panah petir mengamuk ini, aku memohon padamu selama 3 tahun. Aku melayanimu lebih baik dari ayahku sendiri. Namun, pada akhirnya kau tetap tidak rela memberikannya padaku. Kenapa begitu Jiang Han datang, kau langsung rela memberikannya? Lei Qingchuan tertawa terbahak-bahak. Haha, memang benar begitu. Kalian juga jangan tidak terima. Jika kalian memiliki akar spiritual petir yang bermutasi dan tulang pedang alami, aku sudah lama memberikan pedang guntur berderai ini kepada kalian. Kemudian, dia mengabaikan para tetua yang terkejut dan menyerahkan pedang suci itu kepada Jiang Han. Ini adalah pedang guntur berderai yang pernah digunakan guru. Adalah harta karun tingkat langit kelas 8, cukup untuk kamu gunakan sampai tahap Yuan Ying. Terima kasih, guru. Kamu menerimanya dengan kedua tangan, hanya merasakan mati rasa di tanganmu. Energi spiritual di dalam tubuhmu mulai gelisah di luar kendali. Energi pedang petir yang menyembuhkan dan menyehatkan menusuk bulu kudukmu. Senjata yang kamu gunakan sekarang. Hanya pedang panjang kelas rendah terendah kelas kuning kelas 2, dan itu pun menghabiskan 500 batu spiritual kelas rendah, yang membuatmu sakit hati untuk waktu yang lama. Tanpa diduga, guru begitu murah hati, ternyata pedang terbang kelas langit kelas 8. Kamu sangat tersentuh di dalam hatimu. Pedang terbang ini lebih dari sekadar dapat digunakan sampai tahap Yuan Ying. Bahkan tahap transformasi dewa pun sudah cukup. Guru, aku juga tidak memiliki barang bagus. Kunci terbang harta karun tingkat langit kelas 1 ini, simpanlah. Meskipun harta ini rusak, makanan ringan. Tetapi kecepatannya sebanding dengan Yuan Ying. Guru, ini adalah sepatu angin dan petir harta karun tingkat langit kelas 6. Bergerak secepat kilat, bahkan memungkinkanmu untuk menggunakan kekuatan gaib teleportasi. Di bawah Yuan Ying, sama sekali tidak bisa mengejar. Ini adalah pagoda angin dan petir harta spiritual tingkat langit kelas 6, dapat menahan serangan kultivator tahap transformasi dewa awal. Kamu melihat adegan ini, hatimu bergetar. Kapan kamu pernah mengalami adegan seperti ini? Dulu, di sekte Lingtian, guru dan kakak senior sering memukul dan memarahi kamu. Dan setiap kali paman-paman guru itu melihatmu, mereka juga tidak menyukaimu sama sekali. Mereka semua menganggapmu sebagai sampah yang tidak berguna, merasa bahwa kamu mempermalukan pemimpin sekte. Kamu menerima harta dan pil obat dengan hati yang tersentuh, dan berterima kasih kepada paman-paman guru ini satu persatu. Setelah kamu selesai dan kembali ke gua yang baru saja diatur. Langit sudah benar-benar gelap. Melihat kolam spiritual besar berukuran 3 zhang di tengah gua, hatimu dipenuhi dengan emosi. Tidak heran kalau ini adalah gua yang hanya berada di bawah pemimpin sekte. Kepadatan energi spiritual ini jauh lebih baik daripada gua bobrok yang kamu tempati dulu. Berkali-kali lipat. Saat ini, mengeluarkan manual pedang Zixia yang baru saja didapatkan, cahaya berkilauan di matamu. Menurut ingatan, masih ada setengah bulan lagi alam rahasia petir akan dibuka. Dikatakan bahwa di sana ada roh petir tingkat 3. Dapat membantu dalam melatih teknik atribut petir. Alam rahasia petir ini pertama kali dibuka, dan tidak banyak orang yang tahu. Jika kamu pergi menjaganya lebih awal, ada kemungkinan besar untuk merebut roh petir. Semua persiapan sudah siap. Selanjutnya, hanya menunggu alam rahasia petir dibuka. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Ling Xuan duduk di aula Lingtian. Melihat beberapa kakak senior yang sedang berbicara dan tertawa, suasana hatinya sangat kesal. Sudah sebulan berlalu. Kemana Jiang Han pergi? Awalnya,
Dia masih bisa menunggu dengan sabar. Tetapi sudah berapa lama ini? Jangan katakan untuk kembali. Sampai itu bahkan tidak mengirimkan satupun berita. Mungkinkah dia benar-benar mati di luar? Kakak bela diri Lu, kau yang paling dekat dengan Jiang Han. Apakah ada kabar tentangnya belakangan ini? Kau bicara tentang bajingan Jiang Han itu? Lu Jingsue mengangkat kelopak matanya. Siapa yang tahu dia mati di mana? Untuk apa kau memikirkannya? Adik bela diri junior, jangan pedulikan dia. Kakak bela diri baru saja mendapat beberapa kendi King Shen Niang. Itu bisa membantumu memurnikan kesadaran spiritualmu. Cepat coba. Lu Jingsue dengan wajah penuh kasih sayang menyerahkan gelas anggur. Terima kasih, kakak bela diri ketiga. Ling Xuan benar-benar tidak berminat minum anggur saat ini, tapi dia tidak bisa marah. Hanya bisa menerima gelas anggur dan dengan cemas berkata, tapi kakak bela diri sudah pergi begitu lama. Aku benar-benar sedikit khawatir. Bagaimana kalau kita biarkan kakak bela diri kembali? Aku tidak punya harta karun yang mengandung guntur ilahi bawaan. Itu tidak masalah. Bagaimana jika kakak bela diri terluka? Xiao Xuan, kau terlalu baik. Ji Yuchan tidak senang. Apakah tetua Nie itu memohon padamu? Apa yang kukatakan padamu saat itu? Tidak peduli bagaimana dia memohon padamu, kau tidak boleh berhati lembut. Tapi aku benar-benar mengkhawatirkan kakak bela diri. Mata Ling Xuan memerah, dengan menyedihkan menundukkan kepala. Kali ini aku harus menamparnya puluhan kali. Terima kasih, Guru. Ling Xuan sangat gembira, hatinya sangat bangga. Jiang Han, kau masih ingin bersembunyi? Guru memerintahkanmu untuk kembali. Aku lihat apakah kau berani menentang perintah. Kakak bela diri ketiga, tolong hubungi kakak bela diri. Biarkan dia cepat kembali. Jangan, aku muak melihat bajingan itu. Lu Jingsue hendak menolak, tapi melihat mata merah Ling Xuan, dia langsung luluh. Baiklah, demi Xiao Xuan, aku akan dengan enggan menghubungi bajingan itu. Lu Jingsue mengeluarkan slip giok transmisi suara. Seberkas kesadaran spiritual ditembakkan, slip giok langsung melepaskan ledakan cahaya putih. Terbang di udara dan berputar. Jiang Han, kau bajingan. Aku membatasi kau untuk kembali dalam 1 jam dan bersujud kepada Xiao Xuan untuk mengakui kesalahan. Jika kau berani terlambat, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Lu Jingsue dengan angkuh menembakkan seberkas cahaya spiritual ke slip giok. Ekspresinya seperti sedang memberi sedekah kepada pengemis, sangat jijik. Tapi tidak lama kemudian, cahaya putih itu tiba-tiba menghilang. Slip giok dengan ringan jatuh kembali di depan Lu Jingsue. Ini, Lu Jingsue tertegun. Kemudian wajahnya sangat jelek dan dia memaki, bajingan ini, dia tidak percaya. Lu Jingsue sekali lagi menembakkan seberkas cahaya spiritual. Tapi sama seperti sebelumnya, slip giok hanya berputar beberapa saat lalu jatuh. Lu Jingsue sangat marah sehingga dia mengutuk dengan kasar. Beraninya memutuskan transmisi prapemeriksaanku? Mustahil. Para senior jelas tidak percaya. Kakak senior ketiga, apakah kamu tidak salah? Bajingan kecil itu biasanya paling takut ketinggalan transmisi kita. Setiap kali kita mencarinya, tidak peduli apa yang sedang dia lakukan. Dia pasti akan kembali dalam 1 jam. Bajingan itu pasti sedang mempermainkan kita. Apakah dia mencoba memaksa kakak senior ketiga untuk mencarinya lebih sering? Dia bermimpi. Lu Jingsue sangat marah. Masih berani mempermainkanku? Tunggu sampai dia kembali. Lihat saja kalau aku tidak menghajarnya sampai setengah mati. Aku tidak akan membiarkannya menang. Kelima, kamu punya hubungan yang lebih baik dengannya. Gunakan transmisi prapemeriksamu untuk menghubunginya. Kakak senior kelima, Xiao Qingyun, tampak tidak senang. Bajingan kecil ini bahkan berani memutuskan transmisi kakak senior ketiga. Sungguh tidak tahu aturan. Katakan saja, dia juga mengeluarkan transmisi prapemeriksaannya, mencoba menghubungi Jiang Han. Bajingan kecil, cepat kembali padaku. Berani mempermainkan nenekmu? Lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Tapi dia mencoba 3 kali. Transmisi prapemeriksaan sama sekali tidak bisa terkirim. Bajingan kecil ini bahkan memutuskan koneksi prapemeriksaanku. Xiao Qingyun hampir meremukan prapemeriksaannya karena marah. Bajingan kecil. Tunggu saja sampai aku menemukanmu, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Biar aku yang coba. Kakak senior keempat, Xia Qian, tampak sombong. Bajingan ini biasanya paling takut padaku. Aku tidak percaya. Dia berani memutuskan koneksi prapemeriksaanku. Tapi sesaat kemudian, Xia Qian menatap kosong. Pada prapemeriksaan yang terjatuh, amarah di matanya tidak bisa lagi ditahan. Bagaimana mungkin? Bajingan ini, dia bahkan berani memutuskan koneksi prapemeriksaanku. Beraninya dia. Xia Qian berteriak dengan mata merah. Tunggu saja. Bajingan kecil, kali ini jangan ada yang menghalangiku, aku pasti akan membunuhnya. Kali ini bahkan jika dia berlutut dan memohon ampun padaku, aku tidak akan memaafkannya. Jangan harap dia bisa membuatku menerima ramuan spiritualnya lagi. Kakak senior keempat benar. Kita tidak akan menerima barang dari bajingan itu lagi di masa depan. Bahkan jika dia memohon agar kita menerimanya.
Kita tidak mau. Aku ingin melihat siapa yang akan panik saat itu. Beberapa senior terus memarahi Jiang Han. Aura kasar terus bertabrakan di dalam toko. Adik junior Su Lingxin memperhatikan. Para senior yang memaki-maki. Dia merasa sedikit tidak enak. Dulu dia hanya berpikir, para senior tidak terlalu baik pada kakak senior, tapi dia tidak menyangka para senior akan memperlakukan kakak senior seperti itu. Dengan kebencian sebesar ini, para senior, dia benar-benar kembali kali ini. Aku khawatir dia akan dihancurkan hidup-hidup. Sekarang aku ingat apa yang dikatakan senior sebelum pergi. Su Lingxin memiliki beberapa pemahaman. Senior kali ini pergi. Aku khawatir itu sudah direncanakan sejak lama. Siapa yang tahan hidup di tempat seperti ini sepanjang hari? Setidaknya Su Lingxin merasa bahwa dia pasti tidak tahan, apalagi 13 tahun. Bahkan jika itu 13 hari, dia tidak tahan, senior mungkin tidak akan pernah kembali. Lebih baik pergi. Setidaknya dia tidak perlu menderita lagi. Su Lingxin menunduk dan tidak melihat lagi saudari yang gila itu. Berusaha untuk tidak membiarkan mereka menemukan dirinya. Cukup, Jiu Chan memiliki tatapan dingin dan menekan satu sisi. Menakuti beberapa orang yang sedang gila hingga langsung terdiam. Lingxin, pergi panggil saudari senior tertuamu untuk keluar. Selain aku, orang jahat itu paling menyukai saudari senior tertuamu. Biarkan Qiu Shuang menghubunginya. Su Lingxin mengangguk setuju dan pergi memanggil saudari senior tertua yang sedang berkultivasi di gunung belakang dan bersiap untuk melewati kesengsaraan. Mu Qiu Shuang memanggilnya keluar. Dalam perjalanan kembali, Mu Qiu Shuang sudah tahu apa yang terjadi. Saat dia memasuki aula utama, dia langsung bertanya dengan keras, jika bajingan kecil itu ingin bermain trik, biarkan dia bermain sendiri. Mengapa memanggilnya kembali? Bukankah kalian tahu bahwa bajingan kecil itu ingin menyenangkan kami? Biarkan kami memukul dan memarahinya tanpa berani melawan. Bagaimana mungkin dia rela memutuskan transmisi dan penglihatan? Dia hanya ingin mengancam kami dengan ini. Ingin membuat kami cemas dan pergi mencarinya kembali. Aku tidak akan mencarinya. Aku tidak percaya dia benar-benar bisa menahannya. Mu Qiu Shuang sangat percaya diri, tetapi Su Lingxin tidak berpikir demikian. Dia masih ingat sosok senior saat pergi, keteguhan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Senior kali ini pergi pasti sudah membuat keputusan besar. Dia pasti tidak akan kembali dengan mudah. Su Lingxin samar-samar merasa bahwa para saudari senior mungkin benar-benar salah kali ini. Tetapi dia tidak berbicara, hanya diam-diam bertekad untuk mendengarkan kata-kata senior dan berkultivasi dengan rajin. Sekte Lintian ini jelas bukan tempat untuk tinggal lama. Tidak, kamu harus menghubunginya sekarang. Jiu Chan mengerutkan kening. Merasa sedikit tidak nyaman di hatinya, Mu Qiu Shuang melihat gurunya berbicara dan dengan sangat enggan mengeluarkan transmisi penglihatan. Bajingan kecil, cepat kembali padaku, jika dalam satu batang dupa, aku tidak melihatmu di sekte Lintian. Konsekuensinya tanggung sendiri. Mencubit segel jari, penglihatan yang baru saja terbang langsung jatuh lagi. Mu Qiu Shuang melebarkan matanya, bajingan kecil ini benar-benar memutus penglihatannya. Tidak lama kemudian dia akan mendekat lagi. Bahkan jika dia memukulnya dan memarahinya, dia akan bersembunyi di kejauhan dan mengintainya. Tetapi ada apa kali ini? Jiang Han benar-benar memutuskan koneksi ramalannya. Bagaimana dia bisa tega? Aku tidak percaya. Mo Qiu Shuang sangat marah. Memutuskan koneksi ramalanku? Bagaimana bisa? Apakah dia tidak takut aku tidak akan mempedulikannya lagi? Mo Qiu Shuang terus mencoba dengan keras kepala. Satu demi satu cahaya spiritual mengenai ramalan itu. Membuat ramalan transmisi suara bergetar terus-menerus, seolah akan hancur berkeping-keping saat berikutnya. Dia sangat marah hingga tubuhnya yang anggun terus bergetar. Namun, tidak peduli berapa kali dia mencoba, dia tetap tidak bisa mengirim satupun pesan, sampai Jiu Chan turun tangan untuk menghentikannya. Mo Qiu Shuang seolah baru saja sadar kembali, terus meraung di mulutnya. Bagaimana bisa? Apakah dia tidak takut aku marah? Kali ini aku pasti tidak akan memaafkannya. Bajingan itu. Apakah kalian tahu kapan Jiang Han memutuskan koneksi? Mengapa baru sekarang menyadarinya? Ekspresi Jiu Chan tidak senang. Bukankah ini karena bajingan itu? Kakak senior Wu, Xiao Qingyun, sangat marah. Dia selalu beralasan memberiku makanan dan ramuan obat untuk menghilangkan racun dingin, dan tidak apa-apa untuk menghubungiku dengan ramalan. Aku memarahinya beberapa kali dan memukulinya, memperingatkannya untuk tidak menggunakan ramalan transmisi suara untuk menghubungiku lagi di masa mendatang. Ya, ini semua salah Jiang Han. Dia benar-benar terlalu menyebalkan. Kakak senior ketiga, Lu Jingsui, berkata dengan marah, dia selalu mengirimiku pesan. Bertanya tentang masalah alkimia. Apakah alkimia itu sesuatu yang bisa dia pelajari? Apakah dia tidak melihat siapa dirinya? Bukankah ini sengaja membuatku jijik? Lagi pula, waktuku sendiri untuk alkimia saja tidak cukup. Mana ada waktu untuk mengajari sampah ini? Jadi aku memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak mencariku. Jika dia berani menghubungiku dengan ramalan lagi di masa mendatang, aku akan memukulinya setiap kali aku melihatnya. Sejak saat itu, dia tidak berani menggunakan ramalan untuk menghubungiku lagi. Jiu Chan tidak menyangka hal-hal seperti ini pernah terjadi. Mungkinkah sejak saat itu,
Jiang Han tidak lagi berhubungan dengan para kakak senior? Lalu bagaimana denganmu? Ji Yuchan memandang kakak senior tertua, Mo Qiushuang. Orang itu paling suka mengganggumu. Apakah kamu ingat? Kapan dia memutuskan koneksi? Mana aku tahu? Mo Qiushuang menggertakkan gigi. Sampah itu selalu menghubungiku dengan ramalan setiap kali aku berkultivasi. Terkadang memberiku ramuan spiritual, terkadang memberiku senjata sihir, membuatku sangat kesal. Jika aku tidak memukulinya, dia pasti tidak akan berhenti. Bagaimana aku bisa berkultivasi seperti itu? Sampah ini memang pantas dihukum. Benar, guru. Benar, guru. Lu Jingsue memaki. Apakah kamu tidak tahu betapa menjengkelkannya bajingan itu? Suatu kali, aku sedang membuat pil pengumpul roh. Dia benar-benar pergi ke ruang alkimia untuk mencariku. Tenang dan berlatih alkimia. Ji Yuchan menggosok pelipisnya. Wajahnya begitu muram hingga air menetes. Dia benar-benar tidak tahu bahwa beberapa murid sebenarnya dan Jiang Han. Hal seperti ini pernah terjadi. Xia Qian, bagaimana denganmu? Apakah kamu ingat bahwa Jiang Han biasanya paling takut pada anak keempat, Xia Qian, karena Xia Qian memiliki temperamen yang buruk. Jiang Han akan dipukuli dan ditendang jika dia mengatakan sepatah kata yang salah. Tapi meski begitu, jika Jiang Han mendapatkan sesuatu yang baik, dia akan tetap mengirimkannya ke Xia Qian. Ketika suasana hati Xia Qian sedang baik, dia cukup baik pada Jiang Han. Dalam pandangan Ji Yuchan, Xia Qian sebenarnya cukup baik pada Jiang Han. Dia tahu kapan harus bergerak. Meskipun itu akan membuat Jiang Han berbaring di tempat tidur selama 10 hari setengah bulan, itu tidak akan melukai fondasinya. Itu hanya hukuman kecil. Jadi Ji Yuchan merasa bahwa Xia Qian seharusnya tidak melarang Jiang Han menghubunginya. Jika dia membuatnya marah, pukul saja dia. Dia tidak akan bertindak terlalu jauh. Xia Qian terdiam beberapa saat, melihat slip batu giok di tangannya, dan amarahnya tiba-tiba mereda. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkannya menggunakan slip batu giok untuk menghubungiku. Tapi, Xia Qian berhenti dan berkata dengan marah, ini semua salah bajingan itu. Ketika aku menerobos ke tahap kesempurnaan inti emas, bajingan itu hanya mengirimkan gelang artefak kelas atas. Apa gunanya sampah semacam itu bagiku? Bukankah dia sengaja menghina orang? Jadi aku sedikit menurunkan tanganku karena marah. Aku tidak memukul terlalu keras. Bukankah dia terlalu tidak berguna? Kakinya patah hanya dengan sentuhan ringan. Dia tidak mencariku sejak saat itu. Bajingan ini benar-benar pelit. Aku tidak sengaja menggunakan kekuatan yang berat. Dan aku tidak memukulnya saat dia sedang memulihkan diri. Dia masih berani membuat marahku. Wajah Ji Yuchan menjadi gelap. Dia mengerti bahwa murid-murid ini tidak dapat menghubungi Jiang Han. Ini semua salah Jiang Han. Jika dia jujur, tidak akan ada begitu banyak masalah. Wajah Lu Jingsue menunjukkan rasa jijik. Bukankah karena dia terlalu menjengkelkan? Kalau tidak, kami tidak akan memarahinya. Guru, jangan khawatir tentang dia. Sampah itu hanyalah tahap pemurnian Qi. Dia tidak akan tinggal lama di luar. Atau dia pasti akan kembali dalam beberapa hari untuk memohon pengampunan kami. Ya, Guru. Mengapa kamu peduli dengan sampah itu? Dengan kepribadiannya yang pengecut dan penakut, dia pasti tidak tahan dan akan lari kembali sendiri. Kakak bela diri Wu tidak senang dengan kehamilan dan kebenciannya. Tunggu dia kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Beraninya dia memutuskan koneksi prapemeriksaanku? Benar-benar menjengkelkan. Adik bela diri Wu benar. Aku juga tidak akan melepaskannya. Kali ini, aku akan mematahkan kaki yang satunya juga. Lihat apakah dia berani berlarian lagi di masa depan. Beberapa kakak bela diri menyatakan pendapat mereka. Tapi, kakak senior sendirian di luar. Aku sangat khawatir. Ling Xuan sedikit cemas, meskipun dia yakin Jiang Han pasti enggan meninggalkan mereka, tetapi sudah setengah bulan. Jika ditunda lagi, bagaimana jika Jiang Han mati di luar? Sebagian besar keberuntungan seluruh sekte ada pada orang tidak berguna itu. Jika dia mati, keberuntungan siapa yang akan dia rebut? Lebih baik segera mencari kakak senior kembali. Kultivasinya terlalu rendah, dan temperamennya keras kepala. Bagaimana jika dia menyinggung seseorang dan dipukuli sampai mati di luar? Bukankah itu memalukan bagi sekte? Setelah Ji Yuchan mengangguk, Xiao Xuan berkata dengan masuk akal. Kalau begitu, bawa kembali orang berdosa itu. Mo Qiu, kultivasimu yang tertinggi. Serahkan masalah ini padamu. Xiao Xuan kembali dan fokus pada persiapan untuk pendirian yayasan. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah orang berdosa itu. Kakak seniormu pasti bisa membawanya kembali. Ya, Guru. Ling Xuan terkejut. Guru, mengapa kamu ingin aku mencarinya? Aku tidak ingin bertemu dengan orang tidak berguna itu. Mo Qiu tampak tidak rela. Anggap saja ini demi Xiao Xuan. Tidak masalah apakah orang tidak berguna itu mati atau tidak, tetapi tidak boleh memengaruhi pendirian yayasan Xiao Xuan. Apakah kamu mengerti? Mo Qiu melihat ke arah Ling Xuan dan tertegun tak berdaya. Baiklah kalau begitu. Xiao Xuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membawa kembali orang tidak berguna itu.
Kamu fokus pada persiapan untuk pendirian yayasan. Alam rahasia Ling Xuan akan segera dibuka. Aku sudah pergi untuk mendapatkan pil pendirian yayasan tingkat 3. Pastikan untuk menyelesaikan pendirian yayasan sebelum alam rahasia dibuka. Jangan terlalu memikirkan hal-hal sepele. Ji Yuchan melambaikan tangannya. Semua orang, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Jangan memengaruhi kultivasi Xiao Xuan. Alam rahasia Ling Xuan terkait dengan alokasi sumber daya 5 sekte besar. Jangan sampai ceroboh. Mo Qiu membawa beberapa adik bela diri wanita keluar dari aula. Orang tidak berguna ini benar-benar merepotkan. Apakah tidak baik untuk jujur? Dia harus merebut rumput pengumpul spiritual Xiao Xuan. Benar-benar mencari masalah. Saat mengatakan ini, langkahnya tiba-tiba berhenti. Apakah ada di antara kalian yang tahu di mana Gua Jianghan? Aku akan pergi dan melihat apakah aku dapat menemukan petunjuk. Gua Jianghan? Aku tidak tahu. Aku belum pernah mencarinya. Aku juga tidak tahu, tapi pasti tidak di puncak gunung. Gua di puncak gunung. Selain kami beberapa, yang lain kosong. Junior sister ketujuh seharusnya tahu, kan? Aku ingat hubunganmu dengannya baik. Ah, Su Lingxin sudah. Dia memang tahu, tapi dia tidak mau bicara. Para senior sister ini tidak ada yang baik. Senior brother akhirnya pergi. Jika dia ditangkap kembali oleh mereka, dia pasti akan dianiaya. Aku tidak tahu. Aku juga tidak pernah mencari senior brother. Su Lingxin mengedipkan mata besarnya. Terlihat sangat polos. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak pernah menyangka. Setelah hidup bersama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu di mana Jiang Han tinggal. Tepat ketika mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ling Xuan yang berada di belakang tiba-tiba berbicara. Aku tahu. Aku akan membawa senior sister ke sana. Aku juga pergi. Senior sister keempat dengan cepat terbang mengikuti. Aku akan mengenali jalannya. Setelah menemukannya kembali, aku akan memukulinya setiap hari untuk melampiaskan amarahku. Setelah memukul kaki kirinya, aku akan memukul kaki kanannya. Setelah memukul kaki kanan, aku akan memukul kaki kirinya. Aku ingin melihat bagaimana dia bisa lari. Bagaimana mungkin Jiang Han tinggal di sini? Mo Qiushuang sedikit ragu. Dia tidak tinggal di gua di puncak gunung dengan energi spiritual yang melimpah, malah tinggal di tempat dengan energi spiritual yang begitu tipis. Senior sister, apa kau lupa? Xia Qian melihat ke pintu yang agak reot itu. Ketika Jiang Han baru datang. Dia compang-camping dan tidak tahu dari lubang kotoran mana dia merangkak keluar. Dia kotor dan bau. Kami melemparkannya dari gunung. Mungkin dia tidak rela pergi dan merangkak ke sini untuk mencari gua untuk ditinggali. Setelah mengatakan itu, Mo Qiushuang juga ingat ketika Jiang Han pertama kali naik gunung. Dia memang kotor dan bau. Tapi dia ingat mata Jiang Han kecil saat itu sangat indah. Di mata yang besar, bersih tanpa sedikit pun kotoran. Ketika melihatnya, matanya penuh rasa ingin tahu dan iri. Hati Mo Qiushuang tiba-tiba tersentuh, tetapi dia segera melupakannya. Benar juga, membuangnya, bukankah itu untuk menguji ketabahannya? Bukankah seharusnya dia memanjat kembali? Ketinggian Lin Tianfeng hanya sekitar 1000 sang, kan? Sebentar saja sudah sampai di puncak gunung. Kata-kata ini mengejutkan bahkan Lin Xuan. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mencari alasan untuk mundur dulu. Energi spiritual di sini terlalu tipis, dia benar-benar tidak tahan. Senior sister, kalian cari perlahan. Aku akan kembali berkultivasi dulu. Baiklah, pergilah. Jangan biarkan ini mengganggumu. Berkonsentrasilah pada kultivasi. Aku pasti akan membawanya kembali setelah Lin Xuan pergi. Shiji keempat, Xia Qian, menendang pintu gua. Formasi pelindung di atasnya sama sekali tidak bisa menahan serangan alam perampokan dan 7. Seketika hancur. Apakah Fiun begitu miskin? Formasi sampah macam apa ini yang digunakan? Bahkan serangan alam pendirian yayasan pun tidak bisa ditahan. Mo Qiushuang melihat pola formasi yang menghilang. Hatinya bergerak. Dia menoleh dan melirik ke arah Lin Xuan pergi, dan bertanya dengan santai. Shimei keempat, ku dengar Jiang Han diusir dari gunung kali ini karena dia merebut pedang terbang Xiao Xuan. Benar. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Jiang Han. Dengan susah payah Shidi kecil mendapatkannya. Pedang terbang yang mengandung guntur ilahi surga abadi. Awalnya berencana untuk digunakan saat pendirian yayasan, tapi malah direbut olehnya. Guntur ilahi surga abadi? Tahukah kau detail spesifiknya? Mo Qiushuang sudah menatap Xia Qian dengan saksama. Aku tahu sedikit. Xia Qian mengingatnya. Mendengar Xiao Xuan berkata. Hari itu dia pergi ke gunung belakang untuk menempa tubuhnya dengan angin gang. Dia secara tidak sengaja mendapatkan pedang terbang. Dia menghabiskan banyak usaha untuk membawanya kembali. Tanpa diduga, di jalan kembali, dia bertemu dengan bajingan Jiang Han itu. Jiang Han iri dengan pedang terbang Shidi kecil. Dia langsung bergerak dan merebut pedang terbang itu. Shifu sangat marah setelah mengetahuinya. Meminta Shiji ketiga untuk menangkapnya dan membawanya ke aula penegakan hukum. Saat itu, aku merasakan aura guntur ilahi surga abadi dari tubuhnya. Ada saksi dan bukti. Shiji,
Coba tebak apa yang terjadi, kau pasti tidak akan bisa menebaknya. Bajingan itu benar-benar tidak punya rasa takut. Dia sudah tertangkap, tapi dia masih tidak mengakuinya. Dia bahkan menghancurkan pedang terbang itu di depan Shifu. Xia Qianqian menggenggam kedua tangannya erat-erat, meniru gerakan Jiang Han saat itu. Seperti ini, langsung dihancurkan. Bahkan Shifu tidak sempat bereaksi. Menelannya, Mo Qiushuang terkejut. Benar. Langsung menelannya. Saat itu aku tercengang. Jiang Han sebelumnya selalu tidak melawan saat dipukul. Tidak membalas saat dimarahi. Hari itu aku tidak tahu apakah dia gila. Dia berani dengan sengaja melawan Shifu. Shiji ketiga sangat marah hingga hampir membunuhnya. Begitukah? Mo Qiushuang merenung sejenak. Kau yakin dia merebutnya dari tangan Xiao Xuan? Tentu saja. Xiao Xuan sudah mengatakannya. Dia yang merebutnya. Dan di tubuhnya memang ada pedang terbang. Pasti tidak salah. Justru dia yang merampoknya. Kenapa? Kakak senior, kenapa kau tertarik pada si pengecut ini? Xia Qianqian sedikit bingung. Kakak senior hanya tahu bagaimana berkonsentrasi pada kultivasi, dan tidak pernah peduli dengan urusan sekte. Bukan apa-apa, Mo Qiushuang menggelengkan kepala, aku hanya tidak mengerti. Ling Xuan memiliki banyak artefak sihir Xuanjie, bahkan artefak sihir tingkat bumi untuk perlindungan diri, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultivator tahap akhir pendirian yayasan. Dia bisa mundur dengan selamat, tetapi Jiang Han hanya berada di lapisan ketujuh pemurnian Qi, dan bahkan tidak memiliki artefak sihir yang layak. Bagaimana pedang terbangnya bisa dirampok oleh Jiang Han? Xia Qianqian tertegun, sepertinya memang begitu. Tapi dia segera bereaksi, pasti Jiang Han menyerang diam-diam. Benar. Pasti begitu, Ling Xuan selalu berhati lembut, dia pasti mengingat persaudaraan sesama murid. Tidak tega menyerang Jiang Han, adalah orang jahat yang berbahaya, tidak aneh melakukan hal semacam ini. Selain itu, pikiran Ling Xuan sederhana, dia pasti ditipu oleh sampah itu, tunggu sampai dia ditangkap kembali. Aku harus membalaskan dendam Ling Xuan. Mungkin, Mo Qiushuang sebagai seorang jenius kultivasi. Secara alami tidak asing dengan pertempuran, tetapi dia tidak mengerti masalah ini, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mo Qiushuang menggelengkan kepala, menyingkirkan pikiran-pikiran yang tidak realistis itu, dan mendongak melihat gua Jiang Han. Masuk dan lihat, semoga bisa menemukan beberapa petunjuk, sampah ini. Benar-benar tidak berguna, selalu membuat masalah, hanya akan menunda kultivasiku. Tetapi Mo Qiushuang terkejut begitu dia masuk, bagaimana bisa begitu rusak? Ini dari tumpukan sampah mana? Meja busuk yang diambil, jelek sekali, dan bangku ini. Ini adalah batu yang diambil di gunung, kan? Xia Qianqian tampak jijik, energi spiritualnya sangat tipis. Tidak heran kultivasinya selalu gagal meningkat, sulit bahkan untuk memelihara binatang roh dengan energi spiritual ini. Kecil dan rusak, energi spiritualnya kurang, bahkan tidak sebaik gua murid sekte luar. Dan bahkan tidak ada jendela. Bagaimana dia bisa tinggal selama bertahun-tahun? Mo Qiushuang merasa sedikit tidak enak. Tidak peduli apa, Jiang Han juga adalah adik seperguruannya. Bahkan jika bakatnya tidak bagus. Dia tidak bisa menderita seperti ini. Orang-orang di balai pelaksana itu, apakah mereka semua mati? Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Jiang Han juga benar-benar, balai pelaksana memperlakukannya seperti ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Bahkan jika aku tidak menyukainya, demi wajah guru, aku pasti akan membantunya. Karena ini bukan hanya urusan Jiang Han, ini menyangkut nama baik guru. Nanti aku akan pergi ke aula penegakan hukum untuk meminta penjelasan. Sekelompok sampah ini benar-benar memiliki nyali beruang, berani-beraninya mereka tidak menghormati nama baik guru. Namun harus dikatakan, gua itu ditata dengan cukup bersih. Barang-barangnya memang sedikit rusak. Tapi sangat rapi, hanya lapisan debu di atasnya yang sedikit mengganggu. Melihat ketebalan debu. Saya khawatir sudah sebulan tidak ada orang yang masuk. Sebulan. Xia Qianqian tertegun. Dia diusir dari gunung oleh guru sebulan yang lalu. Jadi, dia sama sekali tidak kembali saat itu. Mo Qiushuang merasa sedikit tidak enak, menghela napas pelan, mari kita cari dulu. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan petunjuk. Apa ini? Xia Qianqian sedikit bingung melihat lemari batu di samping dinding. Mo Qiushuang mengikuti pandangannya. Setelah melihat dengan jelas apa itu, hatinya bergetar. Sebuah ingatan yang terlupakan tiba-tiba muncul di benaknya. Ini, Mo Qiushuang meraih benda itu di tangannya. Ini adalah pakaian murid sekte luar. Mengapa bisa dicat seperti ini? Mengapa Jiang Han memiliki pakaian murid sekte luar? Xia Qianqian sedikit bingung. Ini adalah buah spiritual yang dia petik dari gunung ketika dia pertama kali datang. Dan pakaian yang ditukar dengan seorang murid sekte luar. Mo Qiushuang mengingat situasi saat itu. Benar. Dia mengenakan pakaian ini saat itu. Pakaiannya terlalu besar. Dia memperpendeknya sendiri dan memakainya. Itu terlihat aneh. Kemudian guru melihatnya dan memarahinya. Xia Qianqian bingung. Pakaian murid Qingchuan jauh lebih baik daripada pakaian murid sekte luar. Mengapa dia memakai pakaian compang-camping seperti ini?
Mo Qiushuang menatap Xia Qianqian dengan tatapan rumit. Apakah kamu pernah memberinya pakaian? Mengapa saya harus memberinya pakaian? Dia sangat kotor. Saya tidak ingin menyentuh barang-barangnya. Bagaimana mungkin saya memberinya pakaian? Xia Qianqian tampak jijik. Begitu. Mo Qiushuang mengerutkan kening. Dia tidak memiliki tas penyimpanan sebelumnya. Seorang anak berusia beberapa tahun. Jika kita tidak memberinya pakaian, apa yang akan dia kenakan? Tidakkah kamu menyadari bahwa dia tidak pernah mengenakan pakaian murid King Chuan? Dia dulu mengenakan kulit binatang. Belakangan dia memakai semua pakaian yang dibeli tepat waktu di kaki gunung. Bahkan tidak ada formasi pembersih. Pakaian manusia fana. Bukan hanya pakaian. Lihatlah gua tempat dia tinggal. Semuanya compang-camping. Bahkan tidak ada barang berharga. Benar-benar anak desa. Bukankah dia tidak punya makanan ringan? Bagaimana bisa dia begitu pelit sampai tidak mau membelikan pakaian yang lebih baik? Xia Qian tidak peduli. Bukankah ini tugas yang seharusnya dilakukan oleh murid pelaksana? Jika dia kekurangan sesuatu, dia bisa memberitahu aula pelaksana. Dia sendiri yang tidak bicara. Kenapa kita harus peduli padanya? Mungkin dia tidak bicara. Mo Qiushuang merenung sejenak. Panggil murid pelaksana dan tanyakan saja. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan batu giok transmisi suara dan memanggil murid pelaksana. Kakak senior, Lu Shidi, Jiang Han, apakah kamu yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-harinya? Jiang Shixiong. Lu Fei terkejut, lalu dengan hati-hati melirik Xia Qian. Xia Qian mengerutkan kening dan menegur. Lihat apa? Tanya apa? Jawab saja. Mo Qiushuang melotot pada Xia Qian. Lu Shidi, jangan khawatir, katakan saja yang sebenarnya. Aku jamin Xia Shimei tidak akan menyulitkanmu. Lu Fei menghela napas lega. Terima kasih, kakak senior. Kebutuhan sehari-hari Jiang Shixiong memang seharusnya menjadi tanggung jawabku, tapi baru saja dimulai. Ketika aku mengantarkan barang-barang yang cocok untuk murid inti kepada Jiang Shixiong, kakak senior Xia melihatnya. Kakak senior Xia berkata bahwa Jiang Shixiong belum melakukan upacara penerimaan murid, tidak pantas mengenakan pakaian murid inti. Tidak pantas menggunakan barang-barang murid inti, jadi dia menyuruhku untuk mengambil kembali semua pakaian dan barang-barang itu, dan tidak perlu lagi bertanggung jawab. Barang-barang yang digunakan Jiang Shixiong untuk kebutuhan sehari-hari. Mata Mo Qiushuang membelalak. Jadi, Jiang Han, sejak dia naik gunung, dia hidup sendirian? Saat itu dia baru berusia 5 tahun. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Kakak senior Xia bilang tidak boleh mengurusnya, lalu kamu tidak mengurusnya? Kakak senior, maafkan aku. Lu Fei terkejut, keringat dingin mengalir deras. Kakak senior, redakan amarahmu. Masalah ini sudah kuberitahukan padamu, dan kamu juga mengatakan tidak perlu mengurusnya. Kau juga berkata bahwa energi spiritual di gunung cukup, tidak akan membekukan orang sampai mati. Justru memanfaatkan tubuh yang lemah ini. Memanfaatkan udara dingin untuk menempa tubuh, agar tidak mudah sakit di kemudian hari. Mo Qiushuang terdiam. Kemudian dengan marah berkata, ku bilang jangan urus, lalu kau tidak urus? Kakak senior, redakan amarahmu. Aku hanya murid biasa. Tentu saja aku mendengarkan perintah kakak senior, aku benar-benar tidak berani bertindak sendiri. Lu Fei menundukkan kepalanya, menggerutu dalam hati. Dirinya hanyalah seorang murid biasa. Bukankah kalian mengatakan apa adanya? Jika aku tidak patuh, mungkin aku sudah dipukuli sampai mati oleh kalian. Mo Qiushuang sangat marah, merasa bahwa ketenangan batin yang susah payah didapat selama retret ini. Tiba-tiba dia dipaksa menjadi berantakan. Lalu mengapa dia tidak memakai sepatu? Aku ingat ketika pertama kali melihatnya. Dia bertelanjang kaki. Dia tidak mungkin tidak punya sepatu untuk dipakai, kan? Lu Fei menunduk dan berpikir. Baru kemudian dia berbicara dengan hati-hati. Kakak Jiang punya sepatu, tapi memang tidak pernah memakainya. Saat itu, Anda berkata kepadanya bahwa memakai sepatu tidak baik untuk bergegas, dan Anda harus bertelanjang kaki untuk lebih baik. Menghubungkan energi langit dan bumi, memahami misteri langit dan bumi. Mo Qiushuang tiba-tiba mendongak. Dia hanya mengatakannya dengan santai saat itu. Mungkinkah Jiang Han menganggapnya serius? Dia tidak pernah memakai sepatu. Apakah kakinya baik-baik saja? Lu Fei sedikit berbeda. Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Selama waktu itu, kakak Jiang akan melukai kakinya setiap hari untuk mencari makanan untuk Jinshan. Telapak kakinya penuh dengan bekas luka. Namun, kakak Jiang sangat cerdas dan meracik obat herbal sendiri untuk menghentikan luka. Kemudian, setelah kapalan tumbuh, dia tidak terlalu terluka. Beberapa tahun lalu, suatu hari, kakak Jiang tiba-tiba turun gunung dan menggunakan ramuan spiritual dan buah spiritual yang dipetik untuk menukar banyak pakaian dan sepatu untuk dirinya sendiri. Baru kemudian dia mengganti pakaian kulit binatang di tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikiran Mo Qiushuang terguncang hebat. Dia tidak pernah menyangka bahwa beberapa kata santainya akan menyebabkan begitu banyak kerusakan pada Jiang Han. Saat itu, dia hanyalah seorang anak kecil berusia 5 tahun. Dia seharusnya sangat disayangi,
tetapi dia ditinggalkan di pegunungan untuk bertahan hidup sendiri. Tidak hanya dia tidak memiliki pakaian yang cukup, tetapi dia bahkan tidak bisa memakai sepatu untuk melindungi kakinya, dan dia harus memetik obat di pegunungan untuk melindungi dirinya sendiri. Mo Qiushuang menarik napas dalam-dalam, melambaikan tangannya untuk mengusir Lu Fei, dan kembali ke gua Jiang Han dalam sekejap. Jiang Han ini benar-benar sampah. Jiang Qianqian tampak tidak rela. Siapa yang dia tunjukkan rasa kasihan ini? Kakak senior hanya mengatakan sesuatu dengan santai dan memintanya untuk merasakan langit dan bumi dengan baik. Dia sengaja bertelanjang kaki. Bukankah ini hanya ingin semua orang melihatnya dan sengaja melawan kakak senior? Tidak heran dia adalah orang udik dari pegunungan. Dia bodoh dan hanya akan mempermalukan guru. Aku benar-benar tidak tahu mengapa guru membawanya ke gunung. Mo Qiushuang merasakan dingin di hatinya ketika dia mendengar ini. Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Adik bela diri itu sebenarnya sangat kejam. Dia mungkin hanya terlalu takut dan tidak berani menentang kita. Mo Qiushuang membelai pedang kayu di lemari batu. Ini adalah pedang kayu yang dia ukir saat dia mengasah keterampilan pedangnya sebelumnya. Setelah Jiang Han melihatnya, dia memintanya sepanjang hari dengan mata penuh harap. Dia tidak bisa menahannya. Dia hanya melemparkannya kepadanya dengan santai. Dia tidak menyangka dia bisa menyimpannya dengan sangat baik. Itu seperti baru. Selama bertahun-tahun, guru tidak pernah menanyakan tentang Jiang Han. Begitu pula para saudari seperguruanku yang lain. Tidak pernah ada yang peduli pada Jiang Han. Dahulu, gua ini adalah gua yang terbengkalai. Aku ingat aku mengembalikannya setengah. Jiang Han sendiri yang membersihkan dan tinggal di sini. Gua kita. Semuanya dibangun di dekat mata air spiritual dan urat spiritual. Energi spiritual di dalamnya telah menjadi substansi. Coba kau lihat gua miliknya ini. Jauh dari urat spiritual, energi spiritualnya tipis. Bahkan tidak sebaik gua para kultivator lepas di kaki gunung. Dia dikatakan sebagai murid langsung guru. Tetapi dia tidak pernah menikmati perlakuan sebagai murid langsung. Setiap tahun, kita mendapat 10 set baru. Pakaian baru tingkat Chuan tanpa peringkat, sepatu, dan aksesori. Selama ada model baru, pasti akan dikirimkan kepada kita. Tapi Jiang Han, bahkan untuk mendapatkan satu set, pakaian murid luar biasa, dia harus susah payah memetik buah spiritual untuk ditukar. Jika guru melihatnya, dia akan dimarahi. Dan ini hanyalah apa yang kita lihat. Selama bertahun-tahun dia berada di sekte Lingtian. Berapa banyak penderitaan yang dialami? Xia Qianqian sedikit terdiam. Tetapi dia tetap bersikeras dan berkata, dia sengaja menentang kita dan tidak mau menggunakannya, kan? Sekte memberikan tunjangan bulanan setiap bulan. Murid langsung bisa mendapatkan 30.000 batu spiritual tingkat menengah setiap bulan. Dan setiap bulan mereka bisa mendapatkan pakaian baru. Dia sendiri tidak pergi mengambil dan menggunakannya, jadi jangan salahkan kami. Saudari junior Xia, apakah kau benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Mo Qiushuang menambahkan beberapa lapisan perlindungan di penghalang. Dan dengan hati-hati mengembalikannya ke tempat semula. Kapan kau melihat murid pelaksana memberinya tunjangan bulanan? Saat guru menerimanya sebagai murid, beliau mengatakan bahwa bakat Jiang Han tidak baik dan akar spiritualnya tidak cocok dengan teknik sekte Lingtian kita. Akan sulit baginya untuk mencapai kesuksesan besar di masa depan. Jadi, agar tidak membuang sumber daya sekte, kita harus menunggunya berkultivasi ke tahap pemurnian Qi dengan ketekunan sebelum memberinya teknik kultivasi dan sumber daya. Sebelum itu, dia tidak akan mendapatkan apapun. Ah, Xia Qianqian terkejut. Tidak ada teknik, tidak ada sumber daya. Lalu bagaimana dia berkultivasi? Akar spiritualnya tidak cocok. Lalu mengapa dia dibawa kembali? Dia bergumam pelan. Tapi dia sekarang sudah berada di tahap pemurnian Qi puncak. Seharusnya guru sudah memberinya teknik dan sumber daya, kan? Seharusnya tidak. Mo Qiushuang menarik napas dalam-dalam. Kalian mungkin tidak memperhatikan, tetapi aku lebih paham tentang kultivasi. Teknik yang dikultivasikan Jiang Han hanyalah teknik pemurnian Qi tingkat Huang kelas 1 yang umum di dunia kultivasi. Itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikultivasikan oleh murid langsung. Jiang Han akhir-akhir ini sangat aneh, dulu selalu penurut, penakut dan pengecut. Kali ini di depan guru, dia sama sekali tidak takut, dan mengatakan begitu banyak kata-kata yang tidak pantas. Ditambah dengan hilangnya dia secara tiba-tiba kali ini, masalah ini jelas tidak sederhana. Jika tidak ada kekecewaan itu, dia pasti tidak akan begitu gila. Mungkinkah dia terlalu kecewa pada mereka dan memutuskan hubungan? Merasa bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi. Memikirkan hal ini, Mo Qiushuang sedikit cemas, meskipun Jiang Han memang sangat menjengkelkan. Tetapi bagaimanapun juga, dia telah menemaninya selama 13 tahun, dan dia juga anak yang dia lihat tumbuh besar, jadi dia memiliki sedikit perasaan. Dan dia masih murid pribadi dari sekte Ling Tianzong. Jika dia pergi begitu saja, lalu bagaimana orang lain akan memandang Ling Tianzong? Ling Tianzong tidak pernah memiliki situasi di mana murid membelot, dia sama sekali tidak akan membiarkan hal semacam ini terjadi. Jika memang mereka yang melakukan kesalahan, dia bersedia untuk memberikan kompensasi kepadanya di masa depan, berharap Jiang Han hanya pergi untuk bersantai.
Jangan melakukan hal bodoh, ayo pergi dan bertanya pada guru, jika Jiang Han benar-benar tidak memiliki sumber daya kultivasi. Dan telah diganggu oleh kami begitu lama, saya khawatir membiarkannya turun gunung kali ini benar-benar akan terjadi sesuatu. Siapa yang mengganggunya? Xia Qian mencibir, itu hanya bercanda dengannya. Lihat, bukankah dia juga bermain dengan sangat gembira? Setiap kali aku memukulnya, dia selalu tersenyum. Jelas sangat bahagia. Mo Qiushuang sangat marah, menampar kepala Xia Qian. Kaulah yang paling parah memukulnya, aku akan menyelesaikan masalah denganmu nanti, cepat ikut aku menemui guru. Aduh, ada apa kakak senior? Xia Qian menggosok bagian belakang kepalanya, kebencian di hatinya melonjak. Sialan Jiang Han, ini semua salahmu, Jiang Han bagaimanapun juga adalah adik laki-laki kita. Tidak baik bagimu untuk memperlakukannya seperti ini, tunggu dia kembali. Jangan memarahinya lagi sesukamu. Kakak senior, apakah kamu benar-benar berencana untuk menemukannya kembali? Xia Qian mencibir. Bukankah kamu selalu merasa bahwa Jiang Han adalah manusia biasa? Bukankah bagus jika dia pergi? Dia tidak akan menghalangi jalan di gunung lagi di masa depan. Mo Qiushuang tertegun, tetapi tidak menjawab. Memperdalam pelarian cahaya, terbang menuju aula Lingtian, dia mengakui bahwa dia memang merasa bahwa Jiang Han adalah manusia biasa sebelumnya. Tetapi sejak tadi, mata besar Jiang Han yang polos dan murni terus berputar-putar di benaknya, tidak ada sedikit pun kotoran di mata itu. Di matanya menatapnya, hanya ada rasa iri dan kagum, dan sedikit rasa takut. Entah kenapa, kebenciannya pada Jiang Han telah hilang sebagian besar. Qiushuang, apakah kau sudah menemukan Jiang Han? Jiu Chan sedang bermeditasi di kursi utama, dan melihat Mo Qiushuang kembali secepat ini. Ekspresinya sedikit berbeda. Tidak, murid-murid sekte tidak ada yang melihatnya. Entah kemana dia pergi. Bajingan ini, kenapa tidak bilang kemana dia pergi? Membuat kami mencarinya seperti ini, benar-benar tidak tahu sopan santun. Jiu Chan sangat marah. Semua ini gara-gara Jiang Han si sampah. Pikiran-pikiran yang sudah susah payah dia bersihkan, seketika memenuhi hatinya lagi. Mo Qiushuang melirik Jiu Chan, melihat dia tidak berniat berbicara. Setelah hening sejenak, dia berkata, Guru, dulu kau pernah bilang, selama Jiang Han bisa mencapai tahap latihan Qi, kau akan memberinya sumber daya kultivasi. Sekarang dia sudah mencapai tahap latihan Qi tingkat 7 puncak. Apakah kau pernah memberi perintah sebelumnya? Untuk Zi Shitang memberinya pengalaman? Aku tidak ingat. Kenapa kau menanyakan ini? Jiu Chan menunduk menatap murid terbesarnya. Sampah itu, bakatnya sangat bodoh. Dia sudah berada di tahap latihan Qi tingkat 7 puncak selama 10 tahun, dan masih belum bisa mencapai tahap pendirian fondasi. Bahkan jika dia terus berkultivasi, itu tidak ada gunanya. Itu hanya membuang-buang sumber daya, kan? Hati Mo Qiushuang tenggelam. Hal sepenting ini, guru sebenarnya lupa, dan, kenapa tiba-tiba jadi Jiang Han membuang-buang sumber daya? Yang sudah dijanjikan sebelumnya. Meskipun itu pemborosan, tetap harus diberikan padanya. Jika guru melakukan ini, bukankah dia takut akan menumbuhkan iblis hati? Aku hanya ingin tahu, berapa banyak makanan ringan yang dia bawa keluar. Jika dia tidak punya makanan ringan, dia seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Jiu Chan mengerutkan kening. Mana aku punya waktu untuk mengurusi hal-hal sepele seperti ini? Cukup bagiku untuk membimbing kalian berkultivasi setiap hari. Mana aku punya waktu untuk mengurusi hal-hal kecil seperti ini? Kau panggil penatua Xiao dari Zi Shitang kemari. Pengalaman kalian selalu dia yang mengurus. Dia seharusnya tahu. Mo Qiushuang berpikir juga. Setelah menerima berita, hatinya sangat gembira. Setelah dia menyetujui permohonan pengunduran diri Jiang Han dari sekte, dia terus menunggu hukuman dari pemimpin sekte. Tapi dia menunggu dan menunggu. Melihat sudah sebulan berlalu, pemimpin sekte masih belum memberikan kabar apapun. Dia sedang cemas. Berita ini pun datang. Memberi hormat kepada pemimpin sekte. Aku tidak tahu untuk apa pemimpin sekte memanggilku. Apa urusannya? Hati penatua Xiao sangat senang. Membantu pemimpin sekte menyingkirkan masalah besar seperti itu. Aku tidak tahu bagaimana pemimpin sekte akan menghadiahiku. Penatua Xiao, pengalaman Jiang Han bulan ini. Apakah sudah dibagikan? Penatua Xiao tertegun. Jiang Han sudah sebulan keluar dari sekte, mengapa masih peduli dengan pengalamannya? Tetapi karena pemimpin sekte bertanya, dia hanya bisa menjawab dengan jujur. Melapor pada pemimpin sekte, sesuai instruksi Anda. Jiang Han tidak pernah diberi pengalaman, dan tunjangan murid inti juga tidak pernah dia terima. Mo Qiushuang terkejut. Benar saja, Jiang Han memang tidak pernah mendapatkan sumber daya kultivasi. Tidak heran dia sangat marah kali ini. Mereka terlalu berlebihan sebelumnya. Ya, pasti karena ini. Kalau tidak, dia tidak akan semarah itu. Lu Jingsui juga terkejut. Mengapa Jiang Han tidak pernah mendapatkan sumber daya kultivasi? Dia jelas hanya butuh 3 tahun. Untuk mencapai puncak Qi Refining tingkat 7. Dirinya sendiri, dengan sumber daya tak terbatas, butuh 5 tahun untuk mencapai puncak Qi Refining tingkat 7.
Jika Jiang Han memiliki dukungan sumber daya kultivasi, apakah dia bisa lebih cepat? Mungkinkah dia bisa mencapai puncak Key Refining tingkat 7 dalam setahun? Mengapa bakat Jiang Han begitu bagus, tetapi guru mengatakan dia bodoh? Ji Yuchan berpikir sejenak. Akhirnya teringat, sepertinya aku memang pernah mengatakan Jiang Han bodoh. Bintang-bintang tidak mendukung, untuk melatih mentalnya, menempa dirinya. Jadi aku tidak memberinya pengalaman. Mo Qiushuang tidak tahu harus berkata apa. Sekarang terlihat, apa yang dikatakan guru memang benar. Jiang Han terjebak di puncak Key Refining tingkat 7 selama 10 tahun tanpa kemajuan. Memang membuang-buang sumber daya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah murid inti guru, tidak memberikan sumber daya sama sekali. Apa gunanya dia tetap di sekte Lintian? Jika ini terjadi padanya, dia pasti tidak akan tahan. Ji Yuchan tiba-tiba mendengus dingin. Bajingan itu selalu memiliki niat buruk. Kali ini dia pasti mencuri harta sekte lagi. Kalau tidak, mengapa dia tidak kembali begitu lama? Untung aku tidak setuju memberinya pengalaman. Dengan mentalitas seperti itu, memberinya lebih banyak sumber daya juga akan sia-sia. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terdiam. Jiang Han memang sering tertangkap mencuri harta sekte. Meskipun tidak ada yang tahu di mana dia menyembunyikan harta itu. Tetapi Xiao Xuan melihatnya sendiri, dia tidak bisa menyangkalnya. Tetapi meskipun begitu, seharusnya dia tetap diberi sumber daya, kan? Apakah sekte Lintian kekurangan sumber daya ini? Sekte Lintian adalah salah satu dari 5 sekte utama di dunia kultivasi. Sekte super peringkat kedua, menguasai tambang spiritual dan alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki industri sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Belum lagi murid luar, tetapi murid inti, tunjangan bulanan mereka sangat banyak. Tunjangan bulanan mereka diberikan berdasarkan kultivasi. Alasan Mo Qiushuang, puncak tingkat 7, selama sekali lagi terakumulasi. Dia bisa maju ke tahap kultivasi transformasi dewa. Dia mendapatkan 300.000 batu spiritual tingkat menengah setiap bulan, dan 50.000 batu spiritual tingkat atas. Bahan lainnya bisa diambil sesuka hati. Belum lagi jika suasana hati Shifu baik, dia akan mendapatkan hadiah. Dia juga menguasai beberapa tambang batu spiritual. Para tetua keempat dan kelima yang kultivasinya lebih rendah, mereka yang berada di tahap inti emas, juga mendapatkan 100.000 batu spiritual tingkat menengah setiap bulan. Namun, mereka bisa menggunakannya sesuka hati. Selama bahannya tidak terlalu berlebihan, mereka bisa menggunakannya sesuka hati. Bahkan Ling Xuan yang kultivasinya paling rendah pun bisa mendapatkan 30.000 batu spiritual tingkat menengah setiap bulan. Hanya Lu Jingsui yang mendapatkan sedikit karena bahan yang langka. Tapi Jiang Han? Jangan katakan puluhan ribu batu spiritual tingkat menengah, dia bahkan tidak memiliki satupun batu spiritual tingkat rendah. Menurut berita yang didapatkan Mo Qiushuang sebelumnya, Jiang Han harus mencari tanaman dan buah spiritual di seluruh gunung untuk berkultivasi, dan menukarnya dengan batu spiritual dengan kultivator lepas. Dia hanya bisa menukarnya secara diam-diam, karena Shifu akan memarahinya jika tahu, memarahinya karena mempermalukan sekte. Demi sedikit sumber daya, dia bahkan pergi berjualan di pasar. Tidak ada sedikit pun sikap seorang murid inti dari sekte. Mereka semua merasa sulit dipercaya, terutama Mo Qiushuang. Dia tidak mengerti bagaimana Jiang Han melewati tahun-tahun ini. Hal seperti ini, tidak peduli terjadi pada siapapun, mereka tidak akan tahan. Tapi Jiang Han menahannya selama 13 tahun. Shifu, kita tidak kekurangan sumber daya ini, kan? Mengapa tidak memberinya sedikit pun? Mo Qiushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya karena emosinya yang bergejolak. Bukankah aku melakukan ini untuk kebaikannya? Ji Yuchan sedikit marah. Apa maksud Qiushuang dengan ini? Apakah dia meragukan aku? Jika tidak, bagaimana dia bisa memadatkan hati Dao? Alasan terlarang. Penderitaan yang dia alami sekarang adalah agar jalannya di masa depan lebih mulus. Mengapa kamu bahkan tidak mengerti ini? Napas Mo Qiushuang tercekat, tapi tidak ada tapi. Ji Yuchan merasa kesal. Cepat cari dia kembali. Tidak perlu dia mencari rumput Ningling lagi. Biarkan dia cepat kembali dan membacakan mantra King Sin untukku. Jika bukan karena dia membacakan mantra King Sin dengan baik dan bisa membantuku menghilangkan gangguan, aku sudah mengusirnya sejak lama. Memintanya untuk mencari rumput Ningling, dia berani memutuskan kontak dengan Slip Giok. Dia benar-benar tidak menghargaiku. Tunggu dia kembali, lihat bagaimana aku akan menghukumnya. Apa yang dikatakan Shifu benar. Lu Jingsui sangat berani setelah mendengar apa yang dikatakan Shifu. Tunggu dia kembali. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus. Hati Mo Qiushuang tenggelam. Dia benar-benar tidak bisa membantah ini. Tapi Jiang Han, dia seharusnya tidak mengalami hal sesulit ini. Shifu, apakah kau memperhatikan pakaian Jiang Han? Pakaian? Ji Yuchan tertegun. Kenapa dengan pakaiannya? Bukankah itu hanya pakaian orang biasa? Memikirkannya saja membuatku marah. Di mana Lin Tianzong mengecewakannya? Dia bahkan tidak mau memakai pakaian sekte. Menurutmu apa gunanya dia? Mo Qiushuang menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Tapi guru, Jiang Han tidak punya pakaian sekte untuk dipakai.
Sekte sama sekali tidak memberinya pakaian. Dia juga tidak punya batu spiritual, jadi dia hanya bisa membeli pakaian orang biasa untuk dipakai. Ucapan ini membuat Elder Xiao terkejut dan segera mundur setengah langkah. Menundukkan kepala karena takut kakak senior akan mengungkapkannya, Mo Qixing melanjutkan, tidak hanya pakaiannya yang robek. Di gua tempat tinggalnya, bahkan tidak ada ranjang giok untuk membantu berkultivasi. Setiap hari dia hanya bisa tidur di ranjang batu yang dingin. Mengapa kita harus memperlakukannya dengan begitu keras? Mo Qixing merasa kondisi mentalnya mulai tidak stabil lagi, tetapi dia tidak ingin mempedulikannya sekarang. Dia hanya ingin menanyakan keraguannya. Mengapa tidak memberinya pakaian yang lebih baik? Tidak memberinya harta untuk membantu berkultivasi? Apakah Lin Tianzong kita kekurangan barang-barang ini? Bukankah ini bahkan dimiliki oleh murid pelayan? Apa katamu? Jiu Chan sangat marah. Elder Xiao. Apa yang terjadi? Apakah seperti ini caramu bekerja di aula pelaksana? Elder Xiao terkejut. Dengan panik menyangkal, ketua sekte yang terhormat, ini semua perintah Anda. Anda bilang ingin melatih kondisi mental Jiang Han, tidak boleh terlalu dimanja. Jadi Jiu Chan tertegun. Dia memang mengatakan kata-kata ini. Elder Xiao melihat ketua sekte tidak berbicara, lalu melanjutkan. Selain itu, beberapa keponakan guru juga tidak pernah memberi Jiang Han apapun. Saya pikir ini adalah cara ketua sekte melatih kondisi mental Jiang Han. Jangan bicara omong kosong. Kenapa kita harus memberinya barang? Nada bicaranya berubah. Dia benar-benar berani. Tidak hanya senjata ajaib dan obat spiritual kita, dia bahkan berani mencuri harta sekte. Karakternya sangat buruk. Jangan sebutkan masalah ini lagi. Bawa dia kembali dulu. Paling tidak, jangan selalu memukulinya di masa depan. Mo Qixing masih ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tiba-tiba merasa bahwa mengatakan apapun tidak ada gunanya. Dia hendak mengambil kesempatan untuk mundur, tetapi tiba-tiba melihat wajah Elder Xiao pucat. Matanya kosong. Elder Xiao, ada apa denganmu? Seluruh tubuh Elder Xiao gemetar dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia akhirnya mengerti. Ketua sekte hanya menyuruh Jiang Han turun gunung untuk mencari senjata ajaib, tetapi Jiang Han langsung melarikan diri. Yang paling penting adalah, hari itu, dia melihat Jiang Han mengucapkan selamat tinggal pada Sulingxin dan bahkan memberikan pil pembantu roh untuk terobosan kepada Sulingxin. Dia mengira Jiang Han tidak akan pernah kembali lagi. Jadi dia menghapus nama Jiang Han dari daftar sekte. Itu adalah murid langsung dari pemimpin sekte, namun dia tidak meminta izin pemimpin sekte dan langsung mengusir Jiang Han dari sekte. Saat ini, pemimpin sekte sudah mulai mencari orang, dan ini pasti tidak bisa disembunyikan. Masalah seperti ini bisa diketahui hanya dengan sedikit penyelidikan. Lebih baik mengaku dengan jujur. Mungkin pemimpin sekte tidak akan menyalahkannya. Tidak, aku tidak boleh mengatakan itu. Jika begitu, pemimpin sekte pasti akan menyalahkannya. Jantung Penatua Xiao berdebar kencang. Pemimpin sekte, bibir Penatua Xiao bergetar. Jiang Han, dia. Cepat katakan, apa yang terjadi pada Jiang Han? Hati Mo Qixing menegang, tiba-tiba ada firasat buruk. Bahkan suara bicaranya. Tanpa sadar menjadi tergesa-gesa. Penatua Xiao menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya, menutup mata, dan berteriak dengan keras. Jiang Han telah menyelesaikan prosedur untuk meninggalkan sekte sebulan yang lalu. Suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara Penatua Xiao yang terus bergema. Setelah beberapa saat, Jiu Chan yang pertama kali bereaksi, dan dia sangat marah. Apa katamu? Ulangi sekali lagi. Siapa yang meninggalkan sekte? Penatua Xiao tidak mengangkat kepalanya, dengan ekspresi seolah akan mati dengan gagah berani, dan berteriak dengan keras. Jiang Han telah menyelesaikan prosedur untuk meninggalkan sekte sebulan yang lalu. Kursi yang terbuat dari kayu cendana hijau berusia ribuan tahun tempat Jiu Chan duduk meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan dari alam transformasi dewa tahap akhir menekan Penatua Xiao dengan kuat di tanah. Tidak bisa bergerak sama sekali. Penatua Xiao, apakah Anda yakin yang meninggalkan sekte adalah Jiang Han? Jiang Han, adik seperguruanku? Wajah Mo Qixing sedingin es, ujung jarinya bergetar tak terkendali. Pikirkan baik-baik sebelum berbicara. Dia telah memikirkan banyak hal, mengira Jiang Han paling banyak hanya keluar untuk mencari udara segar, tetapi dia lupa dan tidak menyangka. Jiang Han berani langsung menyelesaikan prosedur untuk meninggalkan sekte. Beraninya dia. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pengkhianatan terhadap sekte Lin Tian. Bahkan jika mereka tidak memperlakukannya dengan baik, mereka tetaplah guru dan kakak perempuannya. Beraninya dia memperlakukan mereka seperti ini? Apakah dia benar-benar tidak meninggalkan ruang untuk negosiasi? Bahkan jika guru tidak pernah mengadakan upacara penerimaan murid untuknya. Tetapi mereka selalu menganggapnya sebagai adik seperguruannya. Tidak hanya Mo Qixing yang tidak percaya, Lu Jingsui bahkan lebih terkejut. Jiang Han benar-benar meninggalkan sekte. Kenapa dia tidak menyadari sebelumnya bahwa sampah ini memiliki keberanian sebesar itu? Apakah dia tidak tahu apa artinya meninggalkan sekte? Murid biasa mungkin tidak apa-apa, tetapi dia adalah murid langsung dari pemimpin sekte.
Bagaimana dia bisa dengan mudah meninggalkan sekte? Guru pasti tidak akan melepaskannya. Guru, tenanglah. Mo Qiushuang terpaku. Jiang Shidi biasanya sangat penakut, ini pasti hanya kebingungan sesaat. Aku akan segera menangkap Jiang Shidi kembali. Ji Yuchan meliriknya, menekan kegelisahan di hatinya. Dengan tenang menekan bahaya, aku yakin dia tidak memiliki keberanian untuk mengundurkan diri dari sekte. HMPH, tangkap dia kembali. Bukankah itu hanya beberapa sumber daya? Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Masalah kecil seperti itu bisa menjadi seperti ini, Penatualin ini benar-benar picik, sulit baginya untuk mencapai hal-hal besar di masa depan. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan langsung mendorong Mo Qiushuang dan Su Lingxin keluar dari aula utama, lalu melihat ke arah Penatua Xiao yang tergeletak di tanah. Penatua Xiao yang hampir pingsan karena ketakutan. Penatua Xiao, jelaskan dengan jelas bagaimana Jiang Han mengundurkan diri dari sekte. Siapa yang menyetujuinya? Aku sebagai gurunya, sama sekali tidak tahu apa-apa. Selesai. Penatua Xiao memejamkan mata, berharap bisa langsung pingsan sekarang. Tapi di bawah pengawasan Dewa Transformasi. Dia benar-benar tidak bisa melakukannya, hanya bisa gemetar menjelaskan situasi pada hari itu secara detail. Petir. Mo Qiushuang menundukkan kepalanya dan berjalan keluar, kedua tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Shiji, Jiang Han dia. Su Lingxin melihat penampilan Mo Qiushuang, sedikit ragu. Melihat Mo Qiushuang mengabaikannya. Dia dengan cepat mengikuti. Jiang Han pasti mencuri sesuatu dan membawanya untuk dijual demi batu spiritual. Jika tidak, dia pasti tidak akan terburu-buru untuk melarikan diri. Mo Qiushuang berhenti, berbalik untuk melihat Su Lingxin. Apakah kamu melihatnya mencuri sesuatu dengan mata kepala sendiri? Suaranya agak dingin. Mo Qiushuang sekarang hanya merasa tidak berdaya. Mereka sampai sekarang masih belum menyadari inti masalahnya. Apakah ini masalah Jiang Han mencuri barang? Jiang Han dipermalukan oleh mereka. Diperlakukan seperti binatang, dipukuli dan dimarahi sesuka hati, tidak diberi makan atau minum, juga tidak diberi pakaian atau barang-barang. Sumber daya kultivasi bahkan tidak diberikan sama sekali. Apa statusnya di sekte Lintian? Bahkan jika itu adalah babi atau anjing yang dipelihara oleh binatang spiritual. Setidaknya mereka diberi makan 3 kali sehari, kan? Mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Mereka hanya menganggap Shidi mereka sebagai babi atau anjing. Sebagai murid inti dari sekte Lintian, seorang jenius terkenal di dunia kultivasi, dan juga objek kekaguman dan pemujaan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid. Apa yang sebenarnya telah mereka lakukan? Mereka setiap hari bersenang-senang dengan menindas Jiang Han, berpikir bahwa mempermainkan anak kecil itu adalah hal yang sangat memuaskan. Bahkan sering berdiskusi tentang bagaimana menindasnya agar lebih menyenangkan. Dan apa yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun ini? Dia selalu tahu bahwa Shimei-nya menindas Jiang Han. Dia tidak menyelamatkannya, tapi dia malah ikut menyiksanya bersama orang lain. Apakah ini hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang Shiji? Mo Qiushuang dengan lembut menutup mata, bulu matanya bergetar. Hatinya semakin tidak stabil, seolah-olah akan hancur berkeping-keping pada saat berikutnya. Jiang Han telah ditindas oleh mereka selama bertahun-tahun. Hidup lebih buruk dari anjing. Meskipun aku tidak melihatnya sendiri, Xiao Xuan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suara Lu Qianqian menarik Mo Qiushuang kembali ke kenyataan. Tidak usah jauh-jauh, katakan saja tahun ini. Liontin pola naga milik Shifu, bambu giok rohku, rumput ningling milik Xiao Xuan. Mutiara penenang roh milik Shiji kedua, terutama teratai 7 warna milik Shiji ketiga. Saat itu, Jiang Han tertangkap basah. Shiji ketiga hanya pergi sebentar, dan teratai 7 warna menghilang. Jika bukan dia yang mencuri, lalu siapa lagi? Selain itu, Shiji senior, apakah kamu lupa? Dia sering mengintipmu berlatih kultivasi. Keluarga Mei selalu suka berkeliaran di dekat guamu. Pasti bersiap untuk mencuri barang saat kamu tidak ada di sana. Ekspresi Mo Qiushuang rumit. Jiang Han memang sering mengikutinya, tetapi awalnya bukan mengintipnya, melainkan Jiang Han datang untuk bermain dengannya. Dia merasa kesal dan langsung memukuli Jiang Han dengan keras, menyuruhnya untuk tidak datang mencarinya jika tidak ada urusan. Sejak saat itu, Jiang Han tidak berani datang mencarinya secara terang-terangan, bahkan jika bertemu dengannya. Dia akan segera bersembunyi di samping, tidak berani membiarkan dirinya melihat. Saat itu, dia baru berusia 7 tahun, kan? Selalu bersembunyi di luar guanya, setiap kali dia keluar, dia akan melihat dari jauh. Dia pikir dia tidak bisa menyadarinya, tetapi jika bukan karena dia tidak bisa merasakannya, dia akan menjadi teman sejati. Selama ada sedikit saja hal yang tidak mereka sukai darinya, mereka akan memukuli dan memarahinya, dan juga menghukumnya untuk memakan hal-hal aneh. Bahkan ketika mereka berminat, mereka akan menyuruhnya melakukan gerakan-gerakan yang menghina. Mereka, misalnya Shimei ketiga paling suka menyuruh Jiang Han menggaruk kakinya. Dia seorang kultivator Yuan Qi, masih perlu menggaruk kaki, dengan esensi Yuan yang sangat bersih. Selain itu, bukankah dia selalu jijik dengan Jiang Han yang kotor? Sekarang dia tidak jijik lagi,
Tapi dia suka seperti ini. Sambil menikmati pelayanan Jiang Han, sambil memarahinya sebagai sampah. Dia hanya menikmati ini. Kenikmatan menginjak-injak martabat Jiang Han, kan? Ada juga Shimei keempat, Lu Qianqian. Dia sudah lebih dari sekali mematahkan tangan dan kaki Jiang Han. Pada dasarnya, selama dia terlihat olehnya, Jiang Han akan dipukuli. Jika bukan karena ada ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Mungkin Jiang Han sudah disiksa sampai mati oleh mereka. Memikirkan hal ini, Mo Qiushuang hanya merasa seluruh tubuhnya membeku. Para Shimei telah menggertak Jiang Han begitu lama. Mengapa dia tidak menyadarinya sebelumnya? Atau mungkin dia sudah menyadarinya sejak lama, tetapi saat itu dia sama sekali tidak menyadarinya. Mereka sedang menggertak Jiang Han. Dia mungkin hanya menganggap hal semacam ini sebagai hal biasa. Mereka benar-benar menakutkan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mengapa Jiang Han tidak melawan? Selama dia mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Dia pasti akan membantunya memperingatkan para Shimei. Mungkinkah dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan? Aduh, Shiji senior. Ling Xuan ada urusan denganku, aku pergi dulu. Pembicaraan sebelumnya belum selesai. Berubah menjadi cahaya dan menghilang seketika. Ekspresi Mo Qiushuang berubah muram. Adik perempuan keempat ini. Jiang Han diintimidasi olehnya dan pergi. Sekarang orangnya belum ditemukan, dia masih punya waktu untuk bermain-main. Mendengus dingin, Mo Qiushuang memanggil Lu Fei. Lu Fei bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari Jiang Han. Meskipun dia menerima perintah untuk tidak lagi melayani Jiang Han, bagaimanapun juga dia sering melakukan tugas di gunung. Dia lebih sering berhubungan dengan Jiang Han, dan jika bukan karena dia yang merawat Jiang Han di awal, Jiang Han mungkin akan lebih kesulitan. Saudara muda Lu, tahukah kamu kemana Jiang Han sering pergi setelah turun gunung sebelumnya? Lu Fei awalnya sangat khawatir. Dia mengira dia telah menyinggung kakak senior, tetapi ternyata dia menanyakan tentang saudara Jiang. Sungguh aneh. Saudara Jiang telah berada di sekte selama 13 tahun. Kakak senior dan yang lainnya tidak pernah peduli pada saudara Jiang. Hari ini mereka terus-menerus mencarinya 2 kali. Melapor kepada kakak senior, saudara Jiang sering mengumpulkan rumput dan buah-buahan hutan di gunung untuk dijual. Biasanya di pasar transaksi di kaki gunung. Terutama menjualnya kepada kultivator lepas. Menjualnya kepada kultivator lepas, Mo Qiushuang tertegun. Mengapa dia tidak menjualnya ke pavilion obat hutan sekte? Bukankah itu lebih mudah? Ini, Lu Fei berhenti sejenak. Dulu sebenarnya baik-baik saja. Kadang-kadang saudara Jiang menemukan rumput hutan langka dan juga menjualnya ke pavilion obat hutan. Tetapi sejak suatu kali, ketika saudara Jiang menjual rumput hutan, dia ditemukan oleh pemimpin sekte. Pemimpin sekte memarahinya karena mempermalukan sekte. Bagaimana mungkin seorang murid langsung menjual rumput hutan tingkat rendah ini setiap hari? Wu Zhengye membuang-buang bertahun-tahun budidaya sekte. Pemimpin sekte memarahi saudara Jiang dan memerintahkannya untuk tidak menjual rumput hutan lagi. Oleh karena itu, sejak saat itu, pavilion obat hutan tidak berani lagi menerima barang-barang saudara Jiang. Mo Qiushuang hanya merasakan riak di hatinya bergetar hebat. Gelombang besar membuatnya merasa sesak di dada. Setelah beberapa saat, dia baru pulih, tetapi suaranya menjadi jauh lebih lemah. Lalu, pernahkah kamu melihatnya menyembunyikan sesuatu? Mo Qiushuang sedikit gugup. Justru karena Jiang Han selalu mencuri barang. Mereka semakin membencinya. Terutama guru selalu sangat benci kejahatan dan mengajarkan murid seperti itu. Itu membuatnya selalu merasa malu. Tidak pernah melihatnya. Lu Fei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia selalu merasa bahwa saudara Jiang bukanlah tipe orang yang akan mencuri barang. Selain itu, barang-barang tingkat tinggi yang hilang oleh pemimpin sekte dan yang lainnya. Salah satunya bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi. Jika saudara Jiang benar-benar mengambilnya, mengapa dia harus mengumpulkan rumput hutan setiap hari untuk mencari nafkah? Mo Qiushuang menghela napas lega. Lebih baik jika belum pernah melihatnya. Selama tidak ada bukti nyata, maka masih ada harapan. Adapun Ling Xuan mengatakan bahwa dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mo Qiushuang dulu sangat mempercayainya. Namun, sejak tahu bahwa Ling Xuan dirampok obat spiritualnya, dia selalu curiga. Bahkan jika Jiang Han melakukan serangan diam-diam. Saya khawatir dia tidak akan bisa menembus artefak pelindung tubuh Ling Xuan. Apalagi mengalahkannya, dan apakah Jiang Han benar-benar memiliki kemampuan itu? Untuk mencuri begitu banyak harta, apakah Ling Xuan benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri? Bagaimana jika dia salah lihat? Mo Qiushuang menenangkan diri, menatap Lu Fei dengan serius. Ada satu hal lagi. Apakah kamu tahu mengapa Jiang Han selalu diam-diam mengikutiku dan para Shimei? Apakah Jiang Han benar-benar suka mengintip? Mengintip? Lu Fei jelas terkejut. Shiji senior. Seharusnya tidak ada, kan? Saat itu Jiang Shixiong baru berusia 6 atau 7 tahun. Bagaimana mungkin dia memiliki ide-ide ini? Mo Qiushuang seperti disambar petir. Bagaimana dia bisa melupakan hal ini? Jiang Han masih sangat kecil saat itu. Dia baru datang berapa lama? Kultivasinya hanya tingkat 7 pemurnian Qi. Bagaimana mungkin bayi kecil bisa mengintip?
Tapi mengapa mereka berpikir bahwa Jiang Han sedang mengintip? Shiji senior, mengapa Anda menanyakan ini? Lu Fei sedikit khawatir. Apakah Jiang Shixiong mengalami sesuatu? Aku belum melihatnya bulan ini. Mo Qiushuang tiba-tiba merasa hatinya kosong. Mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi lebih rumit. Dia baik-baik saja. Hanya turun gunung untuk bersantai, dia akan segera kembali. Tapi, Jiang Shixiong tidak punya uang. Setiap hari dia hanya bisa memetik beberapa ramuan spiritual tingkat rendah untuk dijual. Barang-barang itu tidak berharga. Bahkan jika dia hemat, dia tidak akan bisa tinggal lama di kaki gunung, kecuali dia tidak menggunakan batu spiritual untuk berkultivasi. Mo Qiushuang merasakan sakit di hatinya, dia baru ingat sekarang, sepertinya dia tidak pernah memberi Jiang Han batu spiritual dan artefak, satu-satunya pedang kayu, diukir dari kayu spiritual biasa saat berlatih pedang. Sama sekali tidak berharga. Bukan hanya dia yang tidak memberikannya, Shimei yang lain juga tidak akan memberikannya. Adapun Shimei ketujuh, meskipun hubungannya dengan Jiang Han sedikit lebih baik, sumber dayanya sendiri tidak cukup. Bagaimana mungkin dia bisa memberikannya kepada Jiang Han? Ketika mereka mendapatkan harta, yang pertama kali mereka pikirkan selalu adalah Ling Xuan, artefak, pil obat, teknik kultivasi, benda spiritual, mereka semua telah memberinya banyak. Batu spiritual bahkan tidak terhitung jumlahnya. Tapi bagaimana dengan Jiang Han? Mereka sepertinya tidak pernah memperhatikannya. Jangan khawatir, aku pasti akan membawanya kembali. Ekspresi Mo Qiushuang berangsur-angsur menjadi tegas. Bagaimanapun juga, Jiang Han selalu menjadi shidinya. Dia mengakui bahwa dia dulu agak berhutang pada Jiang Han. Jadi, kali ini dia tidak akan membiarkannya menderita lagi. Jika guru tidak ingin mengajarinya, maka dia akan membawanya kembali dan mengajarinya secara pribadi. Itu akan baik. Lu Fei menghela napas lega, lalu berkata dengan ragu-ragu, "Kakak senior, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara." Tidak mungkin kakak senior Jiang mengintip, dia masih sangat kecil saat itu, saat dia membutuhkan perhatian. Tetapi dia tidak dirawat oleh orang tuanya. Mungkin kakak senior Jiang merasa kakak senior lebih ramah, jadi dia selalu ingin mengikutimu. Ramah? Mo Qiushuang merasakan sakit di hatinya, dia telah menutup diri selama bertahun-tahun untuk mempersiapkan diri. Petir terakhir, setiap kali dia keluar dari pengasingan, dia melihat Jiang Han di luar gua, membuatnya sangat kesal. Jadi kata-katanya juga sangat kasar, sama sekali tidak mempertimbangkan apakah dia bisa menanggungnya, memarahinya dengan sangat buruk. Dia sendiri tidak tahan mendengarnya. Tetapi meskipun begitu, dia merasa dirinya ramah. Apakah aku sangat ramah pada Jiang Han? Mo Qiushuang berpikir lama, mungkin aku lebih baik pada orang luar. Tapi pada Jiang Han, aku sekarang akan membawanya kembali. Mo Qiushuang dengan cepat berbalik dan terbang menuruni gunung. Dia merasa sangat panik, dia sepertinya selalu salah paham pada Jiang Han, dia ingin bertanya padanya dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia tidak pernah membantah? Mengapa dia tidak berbicara ketika dia memukulnya? Dia juga tidak berbicara ketika dia memarahinya. Apa yang dia takuti? Mungkinkah aku terlalu keras padanya? Bahkan membuatnya tidak berani menjelaskan? Kecepatan terbangnya sangat cepat, dalam sekejap mata dia tiba di pasar di kaki gunung. Kesadaran ilahi Mo Qiushuang yang sempurna langsung menutupi seluruh kota pasar, dengan paksa menyapu setiap inci tanah pasar. Orang yang bertanggung jawab atas sekte Ling Tian yang ditempatkan di pasar, merasakan kesadaran ilahi yang kasar ini, mengira itu adalah serangan musuh. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera terbang ke langit di atas pasar, sampai dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah Mo Qiushuang. Dia diam-diam menghela napas lega dan maju untuk menyapa. Keponakan guru Mo, ada apa? Mungkinkah ada orang yang tidak tahu berterima kasih menyinggung keponakan guru? Mo Qiushuang hanya pura-pura tidak mendengar. Seluruh pikirannya terfokus pada kesadaran ilahi. Dengan hati-hati menyapu setiap orang di pasar. Tidak ada, tidak ada. Kenapa masih tidak ada? Adik laki-laki, kemana kamu pergi? Pikiran Mo Qiushuang sangat kacau. Jika tidak ditemukan di sini, kemana lagi bisa mencari? Alam kultivasi terlalu besar. Namun, wilayah pengaruh sekte Ling Tian hanya puluhan juta mil. Wilayah 4 sekte besar lainnya juga hampir sama besarnya. Apalagi ada banyak sekte besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Jika benar-benar mencari, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukannya? Apakah ada yang bisa dibantu? Keponakan guru? Paman guru tidak memiliki kemampuan lain, tetapi jika mencari barang di pasar, itu sangat mudah. Tanpa diduga, Mo Qiushuang bahkan tidak meliriknya, hanya mengambil batu ilahi dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu Ye Shishu khawatir." Dia langsung pergi. Ye Shishu berdiri di tempat, wajahnya muram. Bagaimanapun, dia juga adalah Shishunya. Bagaimana dia bisa berbicara dengannya seperti itu? Tapi dia hanyalah tahap awal Yuanying. Bahkan jika dia tidak puas, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menunggu Mo Qiushuang pergi sebelum turun dengan wajah tidak senang untuk minum-minum. Mo Qiushuang kembali ke sekte dengan sedih dan melihat beberapa Shimei sedang minum dengan Ling Xuan. Sepertinya kepergian Jiang Han tidak ada hubungannya dengan mereka.
Dia awalnya ingin meminta bantuan mereka untuk menemukan Jiang Han kembali, tetapi sekarang melihat mereka seperti ini, dia langsung membatalkan niat itu di dalam hatinya. Lagi pula, dilihat dari apa yang mereka lakukan pada Jiang Han sebelumnya, mereka mungkin tidak ingin Jiang Han kembali sama sekali. Kakak senior kembali, cepat minum. Ini adalah Jing Shenyang yang dapat memadatkan Yuan Shen. Lu Jingsue belum selesai berbicara, dia merasa mata kakak senior melirik dengan dingin, membuatnya menelan kata-kata yang tersisa. Mo Qiushuang mendengus dingin, terlalu malas untuk memperhatikan mereka dan langsung kembali ke gua, hanya menyisakan beberapa Shimei yang saling memandang. Ada apa dengan kakak senior? Siapa yang membuatnya marah lagi? Siapa lagi kalau bukan Jiang Han? Jiang Han bajingan itu. Shimei ketiga, Lu Jingsue, tampak marah. Kakak senior telah menstabilkan Daoxin dan bersiap untuk melewati kesengsaraan. Hanya Jiang Han yang tidak tahu malu yang akan membuat marah kakak senior. Sialan, jika bukan karena dia. Aku tidak akan dimarahi oleh kakak senior. Shimei ketiga, jangan marah. Kakak senior juga terlalu cemas. Ling Xuan secara naluriah menjelek-jelekan Jiang Han. Jiang Shixiong memang sedikit terlalu keras kepala kali ini. Dia tidak menghubungi setelah pergi selama berhari-hari. Tidak heran kakak senior cemas. Bajingan ini, tunggu dia kembali. Lihat bagaimana aku tidak memukulinya sampai mati. Mata Lu Jingsue galak. Dulu aku terlalu toleran padanya. Itu membuatnya merasa tidak terkendali. Ah, Shiji tidak tahu. Shimei keempat, Xia Qian-Qian, tiba-tiba berbicara. Tahu apa? Beberapa orang menatapnya dengan bingung. Jiang Han telah keluar dari sekte. Dia tidak akan kembali lagi di masa depan. Apa katamu? Kepala Ling Xuan berdengung. Dia sangat ketakutan sehingga dia menjatuhkan cangkir di tangannya. Xiao Xuan, jangan sedih. Xia Qian-Qian mengira Ling Xuan enggan membiarkan Jiang Han pergi. Dia buru-buru maju untuk menghibur. Lebih baik Jiang Han pergi. Dengan dia di sini. Kami merasa muak melihatnya. Setelah dia pergi, tidak ada yang menghalangi. Aku sudah bilang orang itu serigala berbulu domba. Lu Jingsue sedikit marah. Shifu telah membesarkannya begitu lama, namun dia melarikan diri tanpa menyapa. Jangan biarkan aku melihatnya. Jika aku bertemu dengannya, aku pasti akan memukulinya sampai mati. Jangan pedulikan dia. Dia sudah pergi. Bahkan kelopak mata Jiu Chan tidak berkedip. Dia sudah dewasa, tidak mungkin kelaparan sampai mati. Tapi, Ling Xuan sangat cemas hingga tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa Jiang Han pergi? Bahkan keluar dari sekte? Pantas saja aura sekte menurun belakangan ini, ternyata begini. Tidak heran belakangan ini semuanya berjalan tidak lancar. Tidak heran rantai takdir terputus. Ternyata Jiang Han keluar dari sekte. Apa yang harus kulakukan jika dia pergi? Bagaimana aku bisa berkultivasi tanpa nilai aura? Bagaimana bisa dia tega? Apakah dia tidak menginginkan guru dan kakak perempuannya lagi? Bukankah dia paling peduli pada mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Aku harus mencarinya sekarang juga. Mata Ling Xuan memancarkan keganasan, dia bergumam dalam hati. Sistem, kunci posisi Jiang Han. Di sisi lain, lihatlah kilat 3 warna yang melompat-lompat di tangan kirimu saat ini. Hingga sekarang kamu masih belum sadar. Awalnya kamu ingin diam-diam memasuki alam rahasia dan bertarung sampai mati dengan para kultivator yang masuk bersamamu. Namun, kamu tidak pernah menyangka bahwa kamu hanya menyebutkannya secara santai. Guru bahkan langsung membawa 3 tetua transformasi dewa dan lebih dari 20 tetua Naschen Soul untuk menemanimu menerobos alam rahasia kilat roh dengan paksa. Bahkan ada ratusan murid inti emas yang menutup pintu masuk alam rahasia. Kecuali orang-orang dari sekte pedang Zixia. Tidak ada orang lain yang bisa masuk. Dan kamu bahkan tidak bergerak sama sekali. Para tetua dengan paksa menerobos sepanjang jalan. Hanya dalam 3 hari, mereka menghancurkan alam rahasia kilat roh hingga tembus. Tanpa diduga, ada kilat roh di sini. Namun, kilat roh ini terlihat agak aneh. Apakah kamu yakin? Lei Qingchuan menatap kilat roh itu. Dia juga sedikit terkejut. Ternyata ada kekuatan yang membuatnya merasa ngeri di dalamnya. Meskipun kekuatan itu masih agak lemah, tetapi jika bisa dimurnikan dan dibesarkan, itu akan menjadi senjata ampuh untuk melawan musuh. Jiang Han benar-benar memiliki keberuntungan besar. Guru tenang saja. Kamu merasakan perhatian guru, hatimu terasa hangat. Murid punya cara. Untuk memurnikan kilat roh. Paling lama 1 bulan, aku pasti bisa berhasil memurnikannya. Lei Qingchuan mengangguk dengan lega. Sepertinya kamu sudah siap. Bagus jika kamu tahu batasmu. Tetapi ingat, jika tidak bisa dilakukan, jangan memaksakan diri. Utamakan keselamatanmu. Setelah Lei Qingchuan pergi, kamu mengeluarkan di alam rahasia kilat roh. Memahami sedikit tentang roh petir ungu yang didapatkan, lalu gunakan teknik pemurnian. Ternyata begitu. Ling Xuan berpikir sejenak, mengangkat tangannya dan mengeluarkan serangkaian mantra. Roh petir yang awalnya sedikit ganas dengan cepat menjadi tenang. Setelah mantra terakhir dikeluarkan, jiwa roh petir bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya petir,
langsung menyerbu ke dalam dantianmu. Kau sama sekali tidak sempat bereaksi, hanya merasa pikiranmu bergetar hebat. Dantian bergetar hebat, kekuatan roh petir yang tak terhitung jumlahnya dengan liar menyerbu meridian di sekujur tubuhnya. Roh petir 3 warna perlahan menyatu, secara bertahap mendekati warna hitam, roh petir ungu lainnya. Terus-menerus berjalan di sepanjang meridian, perlahan berubah menjadi kekuatan roh petir, lalu memulihkan dantian. Kultivasi yang baru saja stabil, di bawah serangan kekuatan roh petir, mulai tumbuh perlahan. Jika terus seperti ini, mungkin tidak lama lagi dia bisa mencapai tahap tengah pendirian fondasi. Pada saat yang sama, di sisi lain, Guru, kami telah menemukan lokasi Jiang Han. Di Aula Ling Tian, Ling Xuan tampak bersemangat. Butuh waktu 5 hari. Akhirnya berhasil menentukan lokasi Jiang Han. Jiang Han, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Di mana? Setelah Ling Xuan mengeluarkan peta dan menandai lokasi spesifik, Jiu Chan mengerutkan kening. Ini dekat sekte pedang Zixia. Di sana semuanya adalah kultivator pedang barbar. Apa yang Jiang Han lakukan di sana? Lu Jingsue melihat peta, firasat buruk muncul di benaknya. Guru, mungkinkah Jiang Han telah bergabung dengan sekte pedang Zixia? Mustahil. Jiu Chan mencibir. Bahkan jika sekte pedang Zixia seburuk apapun, itu tetap salah satu dari 5 sekte besar. Ketika memilih orang, mereka setidaknya akan memilih. Dengan bakat Jiang Han yang tidak kompeten itu, sampah yang tidak bisa mencapai pendirian fondasi selama 10 tahun, mengapa dia bisa bergabung dengan sekte pedang Zixia? Tapi, Lu Jingsue terdiam sejenak, lalu memberanikan diri untuk membantah. Tapi Jiang Han memiliki sumber daya yang cukup. Mungkin saja dia bisa mencapai pendirian fondasi. Selain itu, Xiao Xuan juga sudah berada di gunung selama 10 tahun. Bukankah dia juga belum mencapai pendirian fondasi? Mengapa tidak masalah jika Xiao Xuan tidak mencapai pendirian fondasi, tetapi Jiang Han harus dianggap sebagai sampah? Diam. Ekspresi Jiu Chan menjadi dingin. Meskipun Xiao Xuan belum mencapai pendirian fondasi, dia mengalami kemajuan setiap tahun. Tapi bagaimana dengan Jiang Han? Kultivasinya tidak meningkat sedikit pun selama 10 tahun. Mengapa aku harus memberinya sumber daya? Jika dia bisa seperti Xiao Xuan, meningkatkan setidaknya 1 tingkat setiap tahun, aku pasti akan memberinya sumber daya. Pada akhirnya, itu tetaplah Jiang Han yang tidak berguna. Jika dia benar-benar percaya diri untuk menerobos, mengapa tidak datang kepadaku untuk meminta sumber daya? Bukankah aku selalu memberinya? Mo Qiushuang bernapas dengan tidak teratur. Ketenangan hatinya yang susah payah didapatkan kembali mulai bergejolak. Dia benar-benar ingin membantah gurunya dengan keras. Namun, dia tiba-tiba teringat bahwa bukankah dia dulu juga berpikir seperti itu? Dulu, dia juga dipanggil Jiang Han yang tidak berguna. Guru benar, Jiang Han hanyalah seorang sampah. Dia sendiri yang tidak becus, kakak senior, tidak peduli apa yang kau katakan, itu tidak ada gunanya. Lu Jingsue menggertakkan giginya. Beberapa hari ini, karena urusan Jiang Han, hati Xiao Xuan menjadi gelisah. Dia sudah 5 hari tidak pergi bermain bersamaku. Jiang Han benar-benar pantas mati. Jiang Han pergi ke sekte pedang Zixia pasti untuk bergabung dengan para kultivator liar rendahan itu. Seharusnya aku menampar mati orang-orang itu sejak awal. Meskipun Jiang Han dulu tidak berguna. Setidaknya dia patuh dan penurut. Tidak seperti sekarang, dia berani marah kepada kita dengan mudah. Pasti dia telah dirusak oleh para kultivator liar sampah itu. Jiu Chan juga berpikir demikian. Kepribadian seseorang tidak akan berubah drastis secara tiba-tiba. Pasti ada seseorang yang melakukan sabotase secara diam-diam. Kali ini, setelah membawa Jiang Han kembali, kita harus memberinya pelajaran yang baik. Jika dia berani membuat masalah, tangkap para kultivator liar itu dan bunuh mereka semua di depannya. Biarkan dia melihat akibat dari ketidakpatuhan. Mo Qiushuang merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin setelah mendengar kata-kata ini. Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh seorang guru? Jiang Han tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara di gunung. Mereka semua tidak mau memperhatikannya. Dia hanya bisa mengobrol dengan beberapa kultivator liar. Jika mereka benar-benar membunuh para kultivator liar itu di depannya, Mo Qiushuang tidak berani membayangkannya lebih jauh. Baiklah, mengetahui di mana dia berada akan memudahkan. Jiu Chan memerintahkan dengan santai. Qiushuang, pergilah dan bawa dia kembali. Xiao Xuan, teruslah berkultivasi. Kamu harus mencapai tahap pembangunan fondasi secepat mungkin. Kali ini, di alam rahasia Lin Yuan, aku ingin kamu memimpin murid-murid sebayamu. Dan menjadi orang pertama di antara para murid generasi baru di dunia kultivasi. Setelah selesai memerintahkan, tatapan Jiu Chan tertarik pada Lu Jingsue. Jingsue, di mana kamu membeli sarung pedang ini? Mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Mendengar ini, Lu Jingsue langsung bersemangat. Dia segera menarik Jiu Chan dan mulai berbicara tentang sarung pedang model baru dari Menara 7 Bintang dan hal-hal menarik saat pergi berbelanja beberapa hari yang lalu. Suasana di dalam ruangan dengan cepat menjadi ramai. Mo Qiushuang merasa hatinya sangat tertekan melihat pemandangan harmonis itu.
Bangun dan tinggalkan Aula Lingtian. Terbang menuju sekte pedang Zixia. Sebulan berlalu dengan cepat. Roh petir di dalam tubuhmu akhirnya mencapai saat-saat terakhir. Dengan untaian terakhir petir ungu berubah menjadi kekuatan spiritual. Warna merah dan ungu dari 3 warna roh petir akhirnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan untaian yang sangat tipis. Petir hitam melingkar di dantian, hembusan napasmu meledak. Dalam sekejap menerobos lapisan belenggu terakhir, kultivasi melangkah lebih jauh, langsung mencapai penyelesaian sempurna yayasan pendirian. Kekuatan spiritual di dalam tubuh penuh, hanya selangkah lagi untuk mencapai alam inti semu. Kau mengangkat tangan dan menukar pedang Benlei. Setelah kekuatan spiritual disuntikan, hanya terlihat bahwa pada pedang Benlei, benih petir ungu asli sebenarnya bercampur dengan untaian petir hitam yang sangat tipis. Petir hitam itu hanya setebal rambut. Jika Jiang Han tidak mencarinya dengan hati-hati, mungkin akan sulit untuk menemukannya. Tetapi jangan melihatnya hanya seutas, tetapi memancarkan aura tabu dan ilusi. Ini adalah petir pemusnah tabu. Melihat petir pemusnah tabu yang tidak mencolok ini, kau mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Pedang Benlei menghilang dalam sekejap, saat berikutnya kau hanya merasakan kilatan di depan mata, tanpa suara. Meja giok tingkat artefak sihir kelas atas tidak jauh dari sana diam-diam musnah, dalam sekejap berubah menjadi debu hitam yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan. Sungguh kekuatan destruktif yang mengerikan, kau terkejut, kau sebelumnya telah mencoba. Ketika kau belum memurnikan roh petir, kau menggunakan serangan penuh pedang Benlei hanya bisa menembus meja giok. Tetapi petir pemusnah tabu ini hanya menyentuhnya. Meja giok itu langsung berubah menjadi abu, tetapi meskipun kekuatannya besar. Tetapi menggunakan pedang Benlei sangat menghabiskan kekuatan spiritual. Hanya satu serangan menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritualnya. Kau masih harus mencari pedang terbang tingkat rendah untuk digunakan. Pedang Benlei hanya bisa digunakan sebagai kartu truf, melihat debu di tanah, hatimu sakit. Meja giok itu, jika dibawa keluar, setidaknya bisa ditukar dengan 30.000 batu spiritual kelas menengah, kau biasanya tidak bisa mendapatkan begitu banyak batu spiritual dalam 2 tahun. Kali ini kau benar-benar merugi besar. Saat kau berpikir, suara Lei Qingchuan tiba-tiba datang dari luar pintu. Jiang Han, aku baru saja merasakan ruang meditasimu dipaksa terbuka. Apa yang terjadi? Hatimu menghangat, aku tidak menyangka guru begitu peduli padamu, dia selalu memperhatikan gerakan di gua dengan indera spiritualnya. Kau buru-buru bangun dan membuka pintu, menyambut Lei Qingchuan masuk, terima kasih atas perhatian guru. Murid hanya membuat terobosan dalam ranah, mencoba teknik kultivasi, Lei Qingchuan seolah-olah tidak mendengar apa yang dia katakan. Matanya menatap tumpukan abu hitam di tengah gua, ini adalah aura pemusnahan. Ini adalah, Lei Qingchuan melambaikan tangannya dan mengumpulkan gumpalan abu terbang, hanya terlihat setahun. Abu itu berubah menjadi debu yang lebih kecil dan beterbangan. Guru, lihat, Anda telah menempa pedang guntur yang mengamuk. Mengendarai petir hitam kecil yang terus berkedip. Ini adalah hasil dari pemurnian roh guntur itu. Lei Qingchuan merasakan aura di atasnya. Kelopak matanya berkedut-kedut. Aura ini sangat dikenalnya. Dia pernah melihatnya secara langsung. Itu adalah petir ilahi hitam yang menembus langit dan bumi. Meskipun hanya ada satu, itu menghancurkan kultivator jahat dari tahap transformasi dewa yang mencapai kesempurnaan tingkat 7. Dia melihat dengan tidak percaya. Hanya dengan memurnikan roh guntur. Benar-benar dapat melahirkan sedikit petir ilahi keheningan. Sungguh keberuntungan yang menantang surga. Saat ini, Lei Qingchuan semakin bersemangat melihatmu. Tetapi petir ilahi keheningan sudah cukup baginya untuk bertarung lintas batas. Ditambah dengan kecepatan kompetisi Jiang Han yang mengerikan ini, aku khawatir kultivasinya akan segera mencapai tahap transformasi dewa. Pada saat itu, dia akan menaklukkan petir ilahi Zixia di kolam guntur. Semakin Lei Qingchuan memikirkannya, semakin bersemangat dia. Guru, sebenarnya apakah alam rahasia Ling Yuan itu? Kamu agak penasaran. Guru telah menyebut alam rahasia Ling Yuan lebih dari sekali. Meskipun kamu pernah mendengar tentang hal ini di kehidupanmu sebelumnya, kamu belum pernah masuk ke dalamnya. Alam rahasia Ling Yuan adalah tempat di mana 5 sekte utama memutuskan alokasi sumber daya untuk 100 tahun ke depan. Lei Qingchuan melambaikan lengan bajunya untuk mengumpulkan semua abu terbang di tanah, dan melemparkan meja batu hitam tingkat artefak sihir kelas menengah. Menyuruhmu untuk duduk. Setiap 100 tahun, 5 sekte utama akan mengirim murid-murid jenius dari masing-masing sekte yang memasuki sekte dalam 20 tahun terakhir. Dikirim ke alam rahasia Ling Yuan untuk membiarkan mereka mencari harta karun dan bahan surgawi di dalamnya. Setelah 1 bulan penuh. Setelah alam rahasia ditutup, semua murid akan menyerahkan semua panen mereka. 5 sekte utama akan menentukan peringkat berdasarkan nilai harta karun dan bahan surgawi yang diperoleh. Untuk mengalokasikan sumber daya untuk 100 tahun berikutnya. Berbicara tentang ini, Lei Qingchuan menghela nafas pelan. Sekte pedang Zixiaku telah mendapatkan tempat terakhir 7 kali berturut-turut. Selama 700 tahun ini, banyak tambang roh dan alam rahasia sumber daya terpaksa diserahkan kepada orang lain. Jika kita tidak membalikan keadaan kali ini, aku khawatir itu akan semakin sulit di masa depan. Mendengar ini,
Kamu langsung mengerti, dan kemudian menanyakan pertanyaan yang paling kamu pedulikan. Aku ingin tahu seberapa tinggi kultivasi murid yang memasuki alam rahasia Ling Yuan kali ini? Tenang saja. Aku sudah menanyakannya dengan jelas. Kultivator dengan kultivasi tertinggi adalah Xiao Ruohuan dari Sekte Yin Yang. Dia hanyalah seorang inti palsu yang akan datang. Meskipun teknik Sekte Yin yang cepat berhasil. Tetapi kekuatan membunuh di tahap awal tidak mencukupi. Kebanyakan orang lain hanya berada di tahap pendirian yayasan. Dengan kekuatanmu dan dengan petir ilahi keheningan di tanganmu. Bahkan jika inti palsu datang, kamu dapat menghapusnya dengan lambaian tanganmu. Mendengar ini, kamu masih yakin di hatimu. Segera dengan tegas berkata, Guru, jangan khawatir. Pertempuran alam rahasia Ling Yuan kali ini. Sebagai murid, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut semua sumber daya dari 4 sekte lainnya. Baik. Lei Qingchuan melambaikan tangan dan memindahkanmu secara instan keluar gua, lalu berteriak ke gua lain tidak jauh dari sana. Yu Cheng, datang dan temui adik seperguruanmu. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, sesosok berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Dia mengangguk sedikit kepada Lei Qingchuan. Guru, melihat ini, pupil matamu mengecil. Teleportasi lagi, ini adalah kemampuan ilahi yang hanya dimiliki oleh tahap Yuanying. Ayo, saya akan memperkenalkan kalian. Lei Qingchuan menarik Jiang Han, ini adik seperguruanmu, Jiang Han. Setelah selesai berbicara, dia menunjuk ke wanita berpakaian hitam dan berkata, Jiang Han, ini kakak seperguruanmu. Du Yu Cheng, kau segera memberi hormat dengan hormat, kakak seperguruan. Suaranya sangat dingin, seolah tidak ingin banyak bicara. Tatapan matanya bahkan tidak melihatmu sekilas, terlihat bahwa dia adalah orang yang dingin dan sombong. Baiklah. Yu Cheng, bawa Jiang Han turun gunung untuk berkeliling. Kalian berdua harus membina hubungan. Setelah Lei Qingchuan selesai berbicara, dia menghilang. Hanya tersisa kalian berdua yang berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Kepalan tangan Du Yu Cheng yang tersembunyi di lengan bajunya diam-diam mengepal, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan sedikit pun getaran. Suaranya bahkan sangat tenang, pergi. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan. Kau hanya merasa pandangan di depanmu kabur, dan kalian berdua telah tiba di jalan yang ramai. Di sisi lain, saat ini, Mo Qiushuang kembali ke penginapan dengan sedikit malu, dan memasuki kamarnya untuk bermeditasi dan mengatur napas. Dia tidak tahu di mana Jiang Han berada secara spesifik. Dia hanya bisa mencari tanpa tujuan di sekitar sini selama lebih dari 20 hari. Dalam radius jutaan li, selain gerbang sekte pedang Zixia. Dapat dikatakan bahwa dia sudah sangat mengenal tempat ini. Mo Qiushuang menghela napas pelan, tidak peduli apa, Jiang Han adalah adik seperguruannya. Dia pasti tidak akan melihatnya dalam kesulitan dan mengabaikannya. Dia awalnya ingin meminta guru untuk maju dan meminta Jiang Han kembali. Tetapi dia tidak ingin kembali ke sekte Lintian. Sekte Lintian saat ini hanya akan membuatnya kesal. Guru dan adik-adik perempuannya minum anggur dan mencicipi teh setiap hari. Menikmati bunga dan menyaksikan bulan. Jiang Han sudah lama menghilang. Bagaimana mereka masih bisa bersenang-senang seperti ini? Mungkinkah mereka benar-benar tidak peduli pada Jiang Han sama sekali? Adik seperguruan, di mana kau sebenarnya? Mo Qiushuang menghela napas pelan. Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh untuk melihat keluar jendela. Barusan, dia sepertinya merasakan aura yang familiar berkelebat. Jiang Han, itu aura Jiang Han. Dia pasti tidak salah lihat. Kesadaran spiritual dari tahap Yuanying puncak seketika. Menyelimuti seluruh kota. Karena cemas, Mo Qiushuang tidak peduli bahwa ini adalah wilayah sekte pedang Zixia. Dia hanya ingin memastikan apakah orang tadi benar-benar Jiang Han. Sesaat kemudian, benar saja, itu auranya. Ye Qiushuang sangat gembira, kesadarannya mengikuti aura itu sepanjang jalan.